masih dengan musim yang sama di minggu yang sama karena kita mau bahas UCL. Kita mau susun line up 11 pemain terbaik di round 16 ini. Let's go. Formasi apa nih Bang? Formasi. Jadi, maksudnya gimana nih? Jadi kita mau susun line up satu-satu ngasih pemain terbaiknya di posisi masing-masing. Oke. Kita konsensus memilih satu orang. Oke. Tapi khusus CB itu di antara bertiga yang dipilih 2. Oke. Gitu. Jadi formasinya 4-3-3. Jadi 2 CB. 4-2-3-1 apa 3-3? 4-2-3-1 kali ya. Iya. 4-2-3-1. Jadi ada nomor 10, ada nomor 10. Ada nomor 10-nya. Tapi nomor 10 agak jarang ya di sekarang ini. Banyak 4-2-3-1 sih. Ya ada, enggak 4-2-3-1 Banyak paling Carki bisa main 10. Oh, yaudah ntar otak-otak kalian aja lah ya. Arda Guler. Iya, Nah, Arda bisa Arda. Nah, kalian semua bisa milih siapa secara diskusi. Ini nggak di Dream Team. Kalau Dream Team kan debat sama lain. Kalau ini Diskusi aja ya. diskusi. Kira-kira siapa yang layak untuk masuk ke starting best 11 di UCL kali ini. Banyak tim yang bagus-bagus. Kalian harusnya nggak bingung nyarinya siapa. Dan kita mau mulai. Tapi sebelum mulai, saya yakin video ini bakal hype kalau kalian pencet hype video ini. Dan jangan lupa follow taran-taran di samping saya oleh Alatas, di depan saya Waldo Father Kim, di kanannya ada Basha Nosball, dan yang terakhir kita udah ada Discord. Kalau kalian main join Discord, bisa banget linknya ada di komen. Di komen. Discord kan biasanya kaitannya sama live stream. Live streamnya kapan? Hah? Live streamnya kapan? Live streamnya kapan? Sementara lihat Karim sama Waldo dulu main Pro Club ya. Pro Club Bookball kan juga. Oh iya, Bookball juga udah ada kita. Setiap jam 5 lah. 5. Seminggu berapa kali tuh kita live stream. Iya, tergantung match day-nya ya guys. Yeah. Terakhir banget beli parfum Wembley sedikit lagi. Yes. Mau habis Buat karena buat lebaran banyak yang udah ngantri buat beli parfum ini. Oke. Yes. Oke, kita masuk ke posisi pertama. Ya biasalah, di depan pasti udah ada goalkeeper ya. Kita mau kalian presentasi dulu siapa yang terbaik di antara yang terbaik untuk kita diskusi, karena posisi ini cuman ada satu orang. Mulai dari Oleh Alatas dulu. Gue mau nanya dulu, Courtois musim ini gimana, Dok? Jangan. Karena nggak mungkin kita nggak masukin shortlist Courtois di sini. Iya. Tidak mungkin. Menurut gua kalau menanyakan Courtois musim ini gimana tuh udah kayak itu pertanyaan gak penting sebenarnya, karena selalu bagus, konsisten bagus. Karena ya back Madrid dia begitu, cedera. Lu tanam rambut ya? Apa? Coba. Rapat ya, bagus. Iya, rapat Gila. banget iya. Gak ada tanam rambut. Kayak orang di Enggak, ini lo rambut lo tuh rapih gitu, garisnya iya, rapih. lainnya kayak lain ditanam. Kagak tanem Bang, emang dari lahir. Berarti Courtois jadi rambut. Berarti even though it's not the best Madrid season, tapi Courtois tetap deliver like the usual. Yes, Okay. tetap. Dan apalagi kan kalau misalnya ngomongin UCL kan, menurut gua sampai sekarang ya, save yang gua nggak habis pikir nih orang bisa ngelakuin itu adalah save waktu lawan Liverpool. Tau gak lo yang kata dia tiba-tiba kakinya yang naik ke atas Oh gitu. iya. Itu menurut gua humanly impossible aja menurut gua. Ya, makanya- Karena cepet banget itu. Karena nama gue sebenarnya bukan Courtois yang gue mau masukin. Siapakah itu? Gigi Donnarumma. Wah. Gini ya, Saya muntah-muntah itu. kalau fair-fairan kita Nggak, gue belum ngomong. Oh, belum ngomong. Sorry. Baru ngomong Gigi Donnarumma. Kan? Iya. Oh iya, lupa. Kenapanya dulu dong, Bas? Nggak, menurut gue ini pemain punya kualitasnya. Kita tahu dari Milan ke PSG. Nah yang gue kaget adalah dia bisa ditarik sama Pep. Oke. Itu yang paling mengagetkan. Dimana Ya. kiper-kiper Pep itu kan required ball playing yang sangat tinggi gitu. Tinggi. Tapi Donnarumma berani lah. Yang pertama dia berani. Yang kedua dia bisa main di Premier League dengan sangat baik. Yang ketiga, walaupun this is not the best City season karena mereka belum bisa mengkonfirmasi gelar sampai sekarang, kan mereka di posisi 2 dan kayak susah juga dapat gelar. Tapi yang dihadirkan sama Donnarumma selalu performance demi performance yang selalu dapat pujian. Dan gue belum dengar, at least sampai 2/3 musim ini gue belum pernah dengar Donnarumma tuh melakukan hal bodoh gitu. Bener. Belum ada gitu. Semuanya bagus gitu. Jadi menurut gue harus ada nama Donnarumma di sini. Oke. Iya. Masuk di Oleh Alatas ngambil di Gigi Donnarumma. Gue kayaknya kalau Waldo udah ketebak ya pasti ngambil siapa. Kita ke Basya deh. Ini nggak harus beda kan, bisa sama kan? Bisa sama, Nggak. terserah lu. Gini, kalau gue ngomongin skill, technical ability, gue ngerasa Courtois tutunya emang cuma nomor Donnarumma. Dan gue pun sekarang mengambil posisi gue juga di Courtois karena kalau kita ngomong kebobolan City sama Madrid di UCL
beda 1 doang. City malah kebobolan lebih banyak. City kebobolan 16, Donnarumma kebobolan Madrid kebobolan 15. Dan posisi juga atas bawah 89 kan. Cuman gue Courtois ya. Cuma gue mau honorable mention sama kiper gue David Raya, honorable mention aja. Tapi gue nggak akan gue masukin karena gue tahu secara technical skill Courtois sama Donnarumma di atas dia. Cuman David Raya adalah part musim season ini Arsenal cuman kebobolan 4 gol di Champions League dan di Premier League pun kebobolan paling dikit. Walaupun nanti yang gue akan taruh namanya bukan si Rayanya tapi orang di depannya nih. David Raya kebobolan paling dikit. Paling dikit. Sorry. Apa? Vicario still the best. Masa sih? Vicario 6, David Raya 5. Enggak, di Champions League goal against-nya 7. Tapi persentase penyelamatan David Raya nomor 1. Persentase save. Iya mungkin ya, cuma makanya gue bilang kalau kita masukin Raya, kita harus lihat orang di depannya juga. Si Gabriel Saliba nih gol kemasukan. Gol kemasukan. Oh iya. Sangat solid. Jadi kalau kita komparasi ke City yang di awal-awal musim backnya agak keteteran, Donnarumma banyak save, Courtois juga banyak karena backnya dua-duanya banyak cedera sih. Jadi gue akan masukin Courtois. Karena Courtois skillnya gila men. Apalagi lawan Liverpool sih itu nggak ada obat bener. Gila. Sekaliber lah waktu masih Donnarumma di PSG itu juga begitu juga banyak banget penyelamatan itu kayak lawan Liverpool kalau nggak salah ya. Iya. Lawan Liverpool juga dia adu-aduan sama Alisson Becker kan. Dan menurut gue emang dua orang ini cuman duanya orang ini yang layak gitu buat ada di best 11 buat di musim ini di Champions League. Ya, Waldo ada pendapat gak? We just talking about Champions League, right? Jadi nggak ada liga, pokoknya only Champions League. Champions League only. Ini gue nanti. Tapi gue juga nggak mau kita terlalu fokus ke performance di Champions League. Iya, maksudnya kita juga yang pertama itu, yang kedua adalah kita juga harus tahu di sini tuh ada stature, ada kualitas. Ngerti nggak? Ya kadang-kadang pembuktian kualitasnya nggak harus di Champions League, kadang-kadang di liganya, gitu. Ini kalau misalnya gue lihat dari statistik, kalau misalnya gini, gue nggak tahu ya kapan terakhir kali Donnarumma dapat shout out kayak gila, this is one of the best performance goalkeeper in the week atau gimana. Gue mungkin bisa tolong ingetin gue. Tapi kalau Courtois itu pasti selalu ada aja momennya gitu, apalagi terutama Liverpool gitu kan. Dan Courtois ini yang gue lihat ternyata dia tuh masuk top 3 persentase penyelamatan terbaik di Champions League. Dia nomor 3. Nomor 1 itu David Raya 90%, Nick Pope 82,9%, Courtois 81,8%. Tapi memang kebobolannya 10 kali. Donnarumma kebobolannya 7 kali. Dan Donnarumma itu berada di peringkat 21. Tapi ya itu dari statistik. Maksud gue dari statistik gitu kan. Eye test lo. Dari eye test gue ya gue bakal terus bilang, ya mungkin ini bias juga sih. Maksudnya kayak mungkin statement gue lebih ke Sanji, kalau gue di Chelsea ada Yamal ya gue bilang Yamal nggak ada besar. Iya, maksud bagus. Halo dia. Maksud gue dengan tadi gue bilang kayak gue nggak tahu kapan terakhir kali mungkin Donnarumma ada di campaign UEFA Champions League dibilang gila Donnarumma gila keren banget gitu. Maksudnya kayak musim kemarin nggak kayak Courtois gitu. Musim kemarin tapi di PSG kan. Dan Courtois di musim ini udah selalu banyak yang dapat shout out gitu loh. Bahkan waktu lawan Liverpool itu tuh termasuknya karena kan itu peaknya di mana orang bilang kayaknya kita harus sekarang mengakui bahwa Courtois is one of the best goalkeeper in the world right now. Dan gitu. sebenarnya kita juga bisa honorable mention juga. Tadi kan honorable Raya ya. Ada satu lagi Johan Garcia. Menurut gue Johan Garcia juga juga top gitu ya. Cuman tetap levelnya menurut gue antara Courtois sama Donnarumma. Courtois sama Donnarumma. Jadi kalau gue sih tapi Courtois ya. Karena Madridnya hancur banget ininya. Iya, gue setuju gitu. banget. Mentok. Jadi Courtois bisa excel dengan keadaan. Karena kalau kita nilai kiper kan bukan hanya dari save ya. Tapi kayak nomor 10 nomor 2 berapa Courtois? Dia nomor 3 di persentase save. Nomor 2? Nomor 2 Nick Pope. Nah, juga. Makanya kalau misalnya 1 Raya, 2 Pope, 3 Courtois. Tapi kalau kita lihat XGOT face-nya, berapa XG yang dia hadapin, gue yakin Raya rendah. Ngerti nggak? Nah kualitasnya tuh di situ tuh. Di saat lo digempur sama tendangan-tendangan yang bisa menghasilkan gol tapi lo halangin gitu loh. Itu di situ ujian. Juga karena back Arsenal bagus-bagus gitu. Makanya gue masukin tetap Courtois gitu. Kira-kira fair nggak Courtois masuk di dalam ini? Fair lah ya. Fair. Gue tadi masukin Donnarumma karena perjalanan musim gue kan selalu sentrisnya ke Premier League. Iya. Makanya gue nanya Waldo. Courtois gimana? Lo aja kurang yakin dengan statement lo, makanya lo mau konfirmasi dulu ke Waldo. Oke. Masuk akal. Tapi bukan berarti Donnarumma jelek juga dengan semua yang dia miliki, dengan badai cedera yang back City punya. Donnarumma juga bagus. Tapi kita boleh layak masukkan Thibaut Courtois sebagai best 11 kali ini. Dan kita lanjut ke posisi selanjutnya, yaitu center back dulu apa mau left back dulu?
Selalu. Ya udah kita ke left back dulu ya. Left Center backnya nanti di tengah. Left Oke. back nih, left back nih susah. Udah ada belum kalian? Sekalian kalau udah siap mau ngasih nama, boleh. Siapa duluan? Kayak kalau left Basya back, Basya deh. left back itu di kepala gua adalah kalau nggak si Balde, Nuno Mendes, Nuno musim ini agak kurang ya. tapi maksudnya tetap kayak dengan PSG-nya kan juga begitu. Hmm. Case-nya PSG juga secara dia bukan Nuno Mendes-nya yang jelek, tapi overall PSG-nya lagi turun gitu. Ya. Secara squad, terus kita bisa mention si siapa namanya Cucurella. Terus kalau ngomongin antara lebih juga back gua Calafiori, tapi di kualifikasinya lah, karena kalau di yang sekarang ini kayaknya Hincapié akan jadi pilihan pertama menurut gue. Ya, tapi kalau gue Carreras lu nggak masukin? Carreras emang konsisten main dong, maksudnya main Enggak lah, dia jarang tiap main. match. Dia main terlalu left banyak back. rotasi Dia kan. dia selalu tiap match emang main. LB itu posisi yang banyak banget rotasi Iya. kan di Madrid. Di Madrid justru right back yang paling banyak rotasi LB karena juga kan. Iya sih emang 2 full back. Ada Kerkes Dulu. juga Setelah kalau kalian mulu lupa. Oh ya Kerkes juga bagus Ada sih. Kerkes kalau Kerkes in di case ini lupa. bagus sih di Champions League. Siapa ininya? Nah gimana nih kita menghadapi best player ini based on Champions League? Enggak, dia performa dia overall menurut. Overall kan? Overall. Iya. Bukan di Champions League-nya aja. Karena bias tuh jadi Iya. itu di saat gue kapan dia bagusnya, kapan dia jeleknya. Maksudnya misalnya gue menganggap satu pemain bagus tapi karena gue nonton di Premier League, Iya. ternyata dia di Champions menurut League. gua satuin aja. Iya. Satuin. Hmm. Ya, Gue jujur Basya ya, ngeluarin banyak nama tuh. LB sih nggak ada yang outstanding menurut gue. Iya. Jujurnya nggak ada yang outstanding. kita Lo, pick the best from the lo bisa bilang Mendes, gue bisa bilang Kuku karena sama-sama drop gitu kan. Iya. Jadi nggak ada yang outstanding menurut gue. Lu siapa dong? Mungkin kalau dulu. Siapa Laimer ya kali mungkin. Laimer Enggak, kan. Reimer right back. Kanan siapa? tuh? Konrad Laimer right back. Left backnya tuh dia, aduh gue lupa sih Munchen tuh left backnya Stanisic. Harusnya kan. Stanisic. Ah itu juga kurang. B aja. Iya biasa. Ya left back gak ada yang begitu sih. Sini Newcastle si Hall. Hall. Oh jago itu Hall juga Jago sih. Jago itu. juga oke. Balde itu sering main gak sih? Balde juga Apa case sama kayak musim Heras? ini ke rotasi mulu Balde. Gue tapi kayaknya bakal Cucurella sih. Loh. Kalau gue, gue tadi mau Nuno Mendes, tapi masalahnya PSG tuh emang shaky banget di Champions League. Gue ngeliat waktu lawan Munchen, terus dia ngelawan Barcelona juga sempat kebobolan Kita juga. pick the best among the worst aja. Iya, pick the Siapa best among the kira-kira? worst. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin karena kalau Cucurella tuh ini lagi-lagi karena dia sempat dapat shout out juga sih, karena bisa ngunciin one of the best right wing in the world right now menurut gue, Lamine Yamal. Iya Saat sih itu dia berhasil ngunciin. Yang 3-0 ya. Ya ada ini sih ada momen. Jadi makanya ada momennya gitu menurut gua. Ya that's it menurut gua gitu loh. Menurut gua itu. Selain mungkin dia konsisten juga, Iya. tapi ada beberapa Chelsea kalah, Atalanta kalah ya waktu itu ya Chelsea. Kalah. Juga kan. Jadi kayak ya jadi saling ini, ngerti gak sih? Ya nggak ada yang outstanding kan. Gak ada outstanding. Kalau ngomongin musim kemarin Nuno Mendes all the way. Iya. Cuma All the Malah way. Cucurella lah. musim kemarin. Musim kemarin Cucurella lah, Nuno Mendes anjir. kemarin. Nuno Mendes menurut gua. musim kemarin. Musim kemarin kemarin. Nuno Mendes. Kan nggak masuk Musim UCL kemarin Chelsea-nya. UCL. UCL. Kayak lagi. Ya, maksudnya kan ini kan buat UCL di Ya musim. kan tadi gue bilang mau nilainya gimana nih? Mau nilai UCL doang, performa UCL apa Enggak, best overall? Ada faktor UCL juga. Jadi walaupun dilihat overall tapi ada faktor UCL juga. Iya. Nah, aku kurang kemarin nggak main UCL jadi nggak. Kan kita bicara musim ketemu ini. Mendes sama Cucurella. Iya, bicara musim ini tuh dua-duanya bisa ngantongin the best right wing in the world. Yeah. Lamine Yamal. Begitupun juga Nuno Mendes ketemu Barca di Champions League kemarin Yeah. semifinal kalau nggak salah ya. Bukan semifinal enggak, kemarin ketemu di grup. Di grup ya? Di grup. Enggak, yang musim kemarin ketemu juga tuh. Musim kemarin. Ketemu musim kemarin. Enggak, yang ketemu itu Portugal Spanyol. Oh iya. Bukan Barcelona Iya, PSG iya. gitu. Portugal Spanyol itu juga menarik juga. Jadi Iya. ini seperti layaknya Donnarumma dan juga Courtois nih menurut gue. Iya. Nuno Mendes dan juga Cucurella ini sama-sama layak untuk bersanding Iya. dan bersaing gitu. Jadi kalian konsensusnya seperti Ya, apa? gue nih? Cucurella oke lah masuk. Gua oke, Maksudnya di Cucurella. antara ini. Karena kita ngeliat ke depannya juga kan. Kayak tadi gue bilang, gue mau masukin nama pemain gue pun ternyata sekarang Hincapié yang starting. Bukan Calafiori lagi. Iya gitu. Jadi Tapi Cucurella di bawah Cucurella. Diamond senior nggak akan sama sih menurut gue. Beda sama Maresca ya. Nggak. Jadi Maresca itu mengandalkan satu trait Cucurella. Sebenarnya Cucurella ini bukan pemain yang luar biasa di banyak hal gitu ya. Dia sebenarnya ya good aja sebenarnya, bukan great gitu, ngerti gak sih lo? Tapi dia punya satu trait
of course defensifnya 1v1-nya bagus banget ya. Dia bisa ngunci wing. Tapi masalah ofensif yang dia sangat excel di era Maresca adalah bagaimana dia mencari posisi. Ya. Dia jenius banget mencari posisi, ngerti nggak? Ya. Nah, di Buka ruang eranya- gitu ya. Di eranya enggak, ya buka ruang dan ngambil posisi untuk menerima bola. Dia bisa tiba-tiba crashing the box, bisa tiba-tiba di lebaran, bisa tiba-tiba di daerah nomor 14, di daerahnya CM, ngerti gak sih lo? Iya. Nah, di eranya Rosenior tuh nggak jalan tuh. Menurut gue konsep skema tersebut tuh nggak jalan. Berarti Ngerti dia nggak? posisinya sentris di situ. Enggak lebih statis. Iya, lebih statis. dibandingin si Enzo Maresca. Tapi ya udah, Cucurella oke. Cucurella sepakat ya. Oke. Bukan berarti Nuno Mendes juga jelek gitu. Ya, kita masuk di antara Thibaut Courtois, ada juga Cucurella di situ. Dan kita geser ke Bentar. Kalau nggak ada di luar round of 16, menurut lo best in the world siapa sekarang? LB. LB. Mungkin termasuk tim-tim yang udah out juga. Siapa kan yang out kan Juve. Nggak Cambiaso. bagus. Cambiaso ya. Dia juga right back left back. Sebenarnya dia right back ke left back gue juga nggak tahu. Dan tuh nggak Cambiaso. bagus juga, nggak layak buat disandingin sama Cucurella. Jangan lupa loh. Si Cambiaso itu demenannya Pep. Cambiaso pengen banget Pep. Jangan terlalu asobia Pep. Bukan. Terlalu Asobia asobia Pep. Bukan asobia. Pep. Yang didemenin Pep kayak Mama Gigi gitu loh. Ini makanan kesukaan Mama Gigi. Beda dong, Mama Gigi Kan itu Mama Gigi. makanan subjektif. Kalau Pep kan dia mau bangun squad, dia tahu mana yang Jangan selalu udah kualitas. yang disukain Mama Gigi itu makanan enak kan gitu. Iya lain lah, gitu. Taste tai kalau makanan. Ya udah. Nah, maksud gua Cambiaso tuh pemain yang Iya, maksudnya tapi bukan punya yang potensi. best. Enggak pakai siapa best in the world sekarang? Siapa ya paling ya itu kirinya. Nggak ada. Paling kalau kita ngomongin secara Di skill Premier League ya. banyak sih. Kalau kita ngomongin skill mungkin Carvajal. Cuma Carvajal kan Left back ada. Inter paling. Carvajal kan Itu si Di Marco. Kok Carvajal, Di Marco. Ya, udah habis di Marco. kok Carvajal itu Siapa sih? kirinya Madrid. Alcareras. Carreras ya Carreras. cuman Tapi gitu. Di Marco di musim ini gendong banget loh. Di Marco memang selalu karena mereka wing play kan. Karena mereka kan main Gendong 3 banget. back. Jadi wing play banget dari full backnya. Ya itu maksudnya ada beberapa nama. Enggak, gue pengen tahu yang siapa gitu loh. Kalau tahun lalu kan jelas Nuno Mendes atau Cucurella Oh, orang bukan berantem Carreras, gitu. maksud gua Ferland Mendy. Kalau kita ngomongin pure skill ya, maksudnya Ferland Mendy bisa masuk, cuman karena dia cedera. Enggak, dia mah cedera mulu. Cedera jadi nggak masuk. Enggak, cedera Gitu. mulu. Orang biasa Madrid tuh left backnya selalu Carreras, cuman si Carreras nih kadang cedera, terus akhirnya diganti Fran Garcia. Siapa Dok? Ada nggak? Sekarang Top of mind lo keluar dari Champions League, siapa left back terbaik di dunia hari ini? Keluar dari Champions League, keluar dari round of 16. Udah Champions. Di luar itu. Siapa? Bingung juga ya. Gak ada. Left back si Benfica tuh tadi kemarin. Carreras tuh sempet Benfica. bagus di Biasanya awal musim Jondal. doang. Siapa? Ih coba Benfica. Jondal Carreras Thomasson. tuh juga lagi Si Dal tuh juga menurut gua. Ya tapi bukan konsisten. best of the world kan. Iya, Iya. cuma maksudnya Nah, gue bisa ready masuk. best of the world siapa? Bisa Gak ada masuk. berarti ya. Nggak ada. Ya udah. Emang agak susah sih, krisis tuh di situ di posisi Iya. situ. City paling left backnya sekarang Aituri juga bagus sih. Tapi kan baru-baru ini Baru-baru ini bulan. lagi, tapi Main 3 bulan. O'Reilly juga jadi midfielder sekarang. Orangnya midfielder. Ya, kita lihat nanti. Oke, kita Shout out langsung. O'Reilly boleh tuh. Shout out. Iya, lumayan honorable aja. Grimaldo paling Leverkusen. Emang dia stand out sini. Ya selalu carry Lo tau gak Leverkusen aja kayak sih. era kayak tim-tim di luar liga besar, Munchen, PSG, tim dari Portugal. Enaknya tau gak apa? Lo tahu dia di best momennya doang. Jadi nggak tahu di the worst days-nya. Busuk-busuknya dia lo gak pernah tahu. Jadi Iya. kesannya jago aja. Ngerti gak sih lo maksud gue? Iya. Padahal biasa Sedangkan aja, kalau lo gitu. ke expose sama suatu pemain di Premier League apa di La Liga yang weekend out lo tonton, lo terlalu banyak tuh variabel penilaian lo jadi banyak, Iya, iya. jadi lengkap. Ya paling tadi Kerkes lah kalau yang dalam ya tapi ya Kerkes itu bisa kita sebutin sih. Iya, Enggak sih Kerkes. gua. Kerkes menurut gue di Dia Champions gantiin League Robo aja belum bisa. tapi di Champions League outstanding banget, di Liga oke lah menurut gue, maksudnya walaupun nggak sekonsisten itu tapi perform juga menurut gue, selalu dapat yang oke Kerkes. Tapi kayak Cucurella udah sih. Oke, sepakatnya Cucurella ya. Yes. Oke, langsung kita beralih ke posisi selanjutnya. Tentunya udah ada di kiri, pasti harus ada di kanannya. Kita masuk ke right back. Boleh nama-nama bekennya disebutkan, Waldo, gantian. Jujur gue right back tuh Right back siapa, Do? Kalau ini gue ngomong aja deh. Kalau Cucurella tadi gue 50-50. Menurut gue nggak ada right back lebih jago dari Reece James di muka bumi. Oh, Di muka bumi ini. Agak fair. Name me one name nggak ada yang lebih Nah jago. masalahnya dari gini, Reece masalah gue tuh nggak terlalu mau naruh Reece James karena di musim ini kadang dia mainnya jadi CDM juga bang. James. Iya. Tapi dia main Makanya right gue back. jadi kayak, aduh dia CDM bagus tapi
menurut gua performance dari CDM lebih bagus dibanding right back musim ini. Menurut gua. Ya karena musim Walaupun ini, di- musim ini big stage-nya dia jadi DM. Iya, dia makanya. main di big stage selalu jadi DM. Iya, iya. Tapi dia he's a right back. Iya, he's a right back. Cuma maksudnya ya itu tadi. Kalau gua Hakimi sih. Gua Hakimi. Hakimi season ini sama Rhys James. Ayo berdebat 2 hari 2 malam sama gue. gua Hakimi tetap. Rhys James When it's good. Gue nggak perlu dibilang bias. tapi ada satu hal yang bisa kita kalahin kalau misalnya kita berdebat soal Rhys James. The way you love. Rhys James itu pemain sekali pakai. Jadi nggak bisa setiap hari Pop mie regular. anjing. Iya pemain sekali pakai. Jadi Kondom, kayak- kondom. Iya, ibaratnya gitu. Jadi kayak Maksudnya apa sekali pakai? pemain sekali pakai itu nggak bisa day to day main, nggak bisa Bisa day to day rutin. main? Enggak, dia kan terlalu bontoh. Abis itu udah nggak dimainin di special game aja dimainin dan dia pasti perform. Jadi kayak ngeluarin itu nggak nih sekali keluar nih pegang yang lama nggak bisa tarik dulu sini tarik. Dah, gue benerin dulu gue bersihin, gue lap. Nih mainin lagi. Ya. Gitu Rhys James. kenapa? Nah kalau Hakimi, wah udah jelek mainin, woi masih Ya, sekarang bagus, gini, woi, gitu. Gini, sekarang kita balik aja dulu. Kita balik ke rootsnya lagi. Kayak yang tadi gue bilang. Apakah penilaian lo sama Hakimi itu cukup variabelnya? Di saat lo nonton cuma di Champions League. Apakah menilai Rhys James cukup penilaiannya? Ya Di cukup saat lah, lu jauh cuma lebih banyak. Iya. Jauh lebih banyak lo ngeliat Rhys James. Iya Jauh karena lebih ya banyak. karena kita nonton Premier League. Iya, sedikit-dikitnya Rhys James Iya. main, jauh lu lihat Rhys James lebih baik daripada lihat Hakimi. Jangan nyalain Aksiar juga, Pak. Iya. Ya maksudnya kan kita nonton nih Premier League. Lu bisa nonton Ligue 1 kok. Iya maksudnya Tapi- kita kan nggak tertarik Ya nonton itu. makanya gue gak nyalain lu gak tertarik sama Tapi Ligue 1. kalau kita pertanyaan ngomongin gue PSG, sebanyak-banyak Hakimi main, sesedikit-dikit Rhys James main, yang sekarang data yang ada di kepala lu, banyakan datanya siapa? Tapi Untuk ya- lo menilai pemain bagus apa enggak? Hakimi di negara. Tapi kalau ngomongin Kapan? Lah di penalti lawan Spanyol yang begini-begini. Itu lama banget anjing. tapi Hakimi Afcon final. Hakimi konsisten di negara. Gue cuma nonton di- Afcon final doang. Di PSG pun maksudnya kita nonton Champions League, tapi kalau ngomongin di liga kan maksudnya udah kayak jadi common agreement lah. Label sama kayak common Bukan- agreement. tapi Arsenal tim set piece lu gak terima? Enggak, bukan maksud Common gua. agreement tuh. Enggak, lo gue terima asal tim set piece. Bukan. Lo terima di Terima, lo terima di labeling, lo terima sama label itu. Tapi lo tidak meyakini label tersebut kan? Gue meyakini tapi Lo meyakini label tersebut? gue gini, Arsenal tim set piece. gue meyakini Arsenal kalau dibranding tim set piece karena memang nyatanya set piece kita kuat. Tapi Paham. ada variabel lain bahwa Arsenal Paham. nggak cuma rely. Nah, sekarang pertanyaan gue sederhana. Lo memahami label Arsenal set piece itu secara sama kayak orang apa enggak? nggak tahu gue. Lo kok lo nggak tahu? Kalau gue merasa karena gue tahu di Arsenal mainnya nggak cuma set piece, ya nggak cuma set piece. Betul, iya kan? Iya. Artinya apa, football labeling itu nggak selalu benar. Iya, Bener kan? tapi kan maksudnya nah gitu loh. sekarang gue berdiri sini untuk ngomong football labeling. Yang kan lo pakai nggak? Lo nggak pakai data kan? Iya. Basya bilang, Oh, Basya bilang Hakimi bagus Bukan karena data- football labelingnya Hakimi bagus. Loh, Menurut gua nggak believe sama football labeling. Loh maksudnya kita ngomong gimana Hakimi kalau ngomongin ini, kalau ngomongin wording dia masuk itu ada panelisnya juga. Panelisnya juga Masuk apa pemain-pemain. dia? Lah first Itu 11 best 11 dia masuk. UEFA. Ada emang? Masuk. Coba kasih tahu, coba kasih tahu, masuk, coba. Masuk Iya, yang masuk. kemarin, yang maksudnya yang kayak yang apa sih yang best squad in the world itu? Apa Iya, sih best namanya? 11 FIFA. Iya, FIFA Ya best itu 11. periodenya kapan? FIFA Best 11 musim lalu dong. Loh, Iya. enggak maksud Ya maksudnya Gimana? dari situ aja udah proven Pak. Ini maksudnya gini loh. Tadi lu bilang kan labeling. Sekarang nyatanya kalau lu ngomongin yang ngevoting si Hakimi ini kan panelis-panelis seluruh dunia, nggak cuma kita doang. Seorang yang nonton Liga Prancis pun nonton dan kita kan ngacuin si Hakimi ini dari orang yang nonton Liga Prancis. Dan menurut Liga Itu Prancis FIFA Best 11 sayangku semua. Nggak cuma FIFA itu Best based 11. on last season. Iya, Iya, gua tahu. gua tahu. Makanya Cole Palmer masuk. Gua tahu enggak? Iya, gua tahu. Sekarang ya udah ntar gue Cole Palmer akan gue fight karena dia masuk FIFA Best Bukan, 11. enggak. Let's fucking Gitu. go. Bukan. Nomor 10 akan harus ada Cole Palmer. Enggak. Iya gitu. Bukan. Cole Palmer ada Dibanding di sama FIFA Rhys Best. James, Dengerin dibanding dulu. Ini Sekarang Palmer. susah ini. Palmer. Susah. Ada Susah. ikut tebak kalau di sini. Dengerin dulu. Oke. Gua lagi dengerin aja dulu. Gue akan tarik Waldo. Udah. Gue tarik Waldo. Gue tarik Waldo ikut. Enggak. Gue tarik Waldo ikut. Kenapa, Ya. Basya dukung Hakimi karena dua hal. Yang pertama football labelingnya, yang kedua karena dia
secara resmi masuk FIFA Bukan, Best 11. bukan itu. Oke. Kata-kata itu. Bukan itu. Nggak, lu namanya merangkum statement gue yang bukan itu sebenarnya. Iya, coba. Gue Ayo. cuma lu bilang orang nggak dinonton Hakimi di Liga Prancis. Bukan orang kita. Kita yang ya berempat kan? di sini. Ya, sekarang yang kita- nonton mungkin tahu. Ya, Kalau nonton sabar cowok dulu Pak Prancis, Ma, cowok sabar dulu Pak Ma, Pak Oleh sabar dulu, sabar. Ya sekarang kita mengacu Hakimi ke siapa? Ya ke orang yang menilai Hakimi. Nah faktanya orang yang menilai Hakimi memasukkan pertama Hakimi sebagai best 11 ya kan di season kemarin itu season kemarin nih ya kan berarti labelingnya nggak kita doang Nanti yang nggak football nonton. labelingnya lu ikut, yang kedua datanya lu ikut. Dan kita data lihat- dari instansi yang clear. Oh iya karena dia orang-orang yang menilai itu kan panelis-panelis di pertama ya kan dan kita eye test juga nonton Hakimi pertama konsisten. Konsisten di mana? Variabel lu cuma viewer games, handful of games, 1 2 3 4 5 Enggak, game. lo ini udah jadi asumsi publik kalau dia tuh Ya konsisten. football labeling kan? Ya tapi memang begitu dia Ya konsisten. udah, kalau dia football konsisten, labeling konsisten. mulai dari posisi ini sampai striker, gue bisa pakai football labeling dan gue Lo bisa nggak- ya nggak- pakai peresmian lo bahwa nggak- dia pemain lo terbaik nggak juga. dari Lo instansi bukan. based on performance last season. Lo Ya, bukan- kita jangan kemana-mana, kita lihat sejenak. Loh, kalau di Liga kan udah clear dia konsisten. Yaudah lu buka aja semua ratingnya dia main di Iyalah, mana. Ang bro. Nah, itu sekarang lu mau ngedowngrade Bukan salah satu dia dong, ini, tapi bukan main di salah- Liga. Bukan salah dia emang. Bukan Iya. salah Bukan dia. salah dia. Gini, disclaimer ya. Ini kedua orang yang kita debatin dua-duanya kedua-duanya terbaik. Dua-duanya terbaik di posisinya. Iya. Jadi gue nggak bilang Hakimi nggak jago ya. Lo ngerti ya? Gue sedang menguji kalian sebagai teman-teman gue di meja Siapa ini. nih tes CPNS ini Iya, diuji. tes CPNS ini Gue gila. lagi menguji kalian untuk benar-benar Vote lo Rick James. bukan lo punya nggak data yang clear yang based on your subjectivity Ya, dari kalau diri gitu, lo. kita nggak akan masukin Harry Kane, kita nggak akan masukin Olise, nggak akan masukin siapa namanya, Harry Kane- nggak sorry, ada sorry, masukin sorry. pemain-pemain Nggak, Liga sorry, Prancis, sorry. nggak akan masukin Vitinha, Bukan. karena kita nggak ada data Paling- nonton begitu. Enggak, paling tidak Susah enggak, kalau paling tidak di begitu. forward. Itu realita. Itu realita. Susah. Lo harus pahamin itu Ya kalau realita. gitu best IPL sama La Liga aja kita di Enggak, sini. Itu pertama realita. Kita harus IPL pahamin dulu. Liga Kita harus aja. be fair. Itu realita. Kita nggak boleh deny itu. Iya. Realita dulu dong. Iya. Realita dong. Realita. Realita apa? Ya kita cuma. Tapi jangan mendinai. Jangan Gua- mendinai. Orang gue yang ngajak nggak approve realita kok gue yang deny. Lo sekarang orangnya dari panelis-panelis yang nonton Gua semua ngajak. aja ngasih tahu. Gue ngajak lu semua menerima realita. Gue ikutan terima realita. Ya udah, ayo. Bahwa kita nggak punya data yang cukup di liga-liga kecil. Iya, oke. Itu realita pahit ya. Oke, oke. Pahit ya. Terus? Tapi alhamdulillahnya kalau kita ngomongin forward nanti, forward itu masih bisa dikuantifikasi pakai Eye data. test. Enggak, pakai data. Nah, Berapa kalau- GA-nya Olise? Lah berarti tadi berapa GA-nya Harry kalau Kane? pas Lo gua- ngerti nggak? Pas gue ngomong ratingnya Hakimi, rating Lo Liga ngomong 1. rating, Lo ngomong rating, lo ngomong coba- FIFA Best 11. Enggak Lo salah ngomong satu. FIFA Enggak Best salah 11. satu. Enggak gini loh. Gua Salah ngomong satu FIFA variabelnya ada di Gua ngomong situ. FIFA Best 11 itu untuk nge-counter narasi labeling. Faktanya kan lu bilang kita nggak punya data kita nggak punya data Ini sekarang soal gini, gue kasih case yang kita sama nggak soal kita nggak punya data soal Ya, si ya. Hakimi kita karena kita nggak Ya, nonton di Liga ya, Angnya nih. ya. Tapi faktanya orang yang menonton menganggap dia based on last dianggap season FIFA Best 11. Nah iya sekarang kan gue tambahin ke season ini. Makanya season ini pun gue juga ngerasa dia sangat konsisten. Lo kok ngerasa? Lo kan nggak ngeliat. Gimana lo Kalau ngerasa? di PSG kita nonton. Iya, Hakimi. handful of games di Champions League. Iya, kalau ngomongin Rizky juga handful of games berapa kali dia main sebagai right back? Iya, bener. Berapa kali dia main sebagai right back? Dia selalu main sebagai right back kalau nggak DM. Kalau nggak Berapa DM, kali right back. coba compare coba sekalian cari berapa kali Makanya Hakimi gue main gue sama tuh Rizky main. tadi makanya tadi kan kalau gue tagline gue kenapa gue masih milih Hakimi karena gue melihat Reece James itu di musim ini it's better, lebih baik, lebih DM. bagus, lebih Ya, bagusnya karena big performance-nya stage-nya di di DM. DM dibanding right Big back stage-nya gitu. di DM. Karena di right back Dia menurut setiap gua ada big stage lo main DM. Gitu. Karena Dan menurut lo gua- nontonnya di big stage kan? Gua enggak sama sekali. apa alasan dia main di DM kalau misalnya di big stage? Pertama, waktu beberapa game tersebut ada case Enzo tuh harus main sebagai nomor 10 karena nggak ada Palmer. Oke. Oke, Palmer tuh cedera lama banget. Sempat nggak main lama. Berarti Palmer nggak bisa main di 10. Yang bisa main di 10 hanya Enzo Fernandez. Oke. Otomatis waktu itu belum ada Andre Santos. Andre Santos belum dipercaya menjadi starting. lineup. Artinya yang second bestnya untuk bisa tandem sama Caicedo tuh James gitu. Oke, berarti kalau Makanya sekarang karena kalau Andre misalnya Santos step up, ya, James berarti nggak pernah main di tengah lagi. Berarti big gamesnya sekarang kalau misalnya udah ada Andre Santos, big gamesnya bakalan tetap Reece James yang menjadi right back. Iya. Tapi walaupun satu kali dia lawan apa kemarin dia main Lawan lagi Arsenal, DM. DM. Iya.
lawan Arsenal. Si saya di right back. Kalau ada Andre Santos di right back. Kita sama sekali nggak melakukan Reece James sebagai pemain yang bagus, yang bisa cover semua posisi. Cuman kalau ngomongin right back, especially dia ini punya Hakimi. Hakimi maksudnya tuh balance-nya bagus. Iya. Dan dia sekarang nyetak Apa yang 3 Hakimi assist. punya, James nggak punya. James has more. Berapa assist di Champions League? Pace Hakimi far better dari James. Ya, ini dia Pace. defender bro. Masa lu ngomongin Ya kita, assist? kita kita punya apa? Gak ngomongin apa pace apa Dia assist dia dia assist. Lu dia- ngomongin apa lu pace? Dia assist. Gue Ya. jawab siapa? Gue harus jawab siapa? Ya, Lu Assist lagi dulu. jawab apa? Ya udah assist dulu. Wait, assist Gua- dulu. Ya gua udah nggak assist jawab dulu. pace. Ya udah assist dulu. Enggak, gue gak akan angkat assist ya. Why? Kenapa? Karena That's a plus atribut. It's part of Atribut modern plusnya game. juga. It's part of modern game, harus lu Hakimi yang gue lihat sekarang ada punya 3 assist di Champions League, Oke. which is sekarang top assist itu di Champions League itu 4. Tapi yang nyetak 3 assist di Champions League Hakimi. itu banyak banget 3 itu juga banyak banget, gak cuma itu. Tapi Hakimi still produce assist di right back. Dan di keadaan PSG-nya juga lagi nggak perform. Iya. Tapi ini bukan berarti gue nge-underestimate Reece James. Iya, Tapi nggak benar, ada Gue tetap makanya. rate dia, gue Iya. tetap rate dia. Tapi masalahnya di musim ini gue ngelihat dia lebih bagus main di sebagai center di big defense stage. di big stage ya. Tanda tanya aja kali ya. Dan right ini back-nya. Jangan. tulis di kolom dan komen. gue merasa Gimana? juga harus bukan, honorable mention juga. Lagi-lagi karena kan gak ada yang bawa ke meja nih. Kalau ada yang bawa gue akan mention. Pemain lu lagi. Pemain gue, iyalah harus dibawa lah. Apa, Karena- Timber? Iyalah karena kita ngomongin konsistensi satu musim, Timber available. 5-10 game terakhir kurang. Duh, aku Iya, pengen bawa iya. nama pemainku, tapi pemainku cedera Iya, mulu. tapi Dia ya, 2 assist. Si Reece James. Not bad kan? iya gue cuma honorable mention main gue lagi kayak tadi ke Raya, gue cuma Timber. Menurut gue dia konsisten baik itu di Liga, baik itu di Champions League, dan sangat reliable banget. Lu ketika mau taruh di center back pun bisa, versatile dan lain-lain. Cuma mungkin kalau kita ngomongin pure as right back itu mungkin levelnya masih di bawah Hakimi dan Reece James kalau ngomongin. Tapi Iya. kalau ngomongin konsistensi yang tiap hari lu ngasih 78, Timber selalu ngasih. Tapi Vote gue buat Hakimi. Gue kasih honorable mention untuk Timber tanpa football leveling. Itu based on my subjectivity. Gue gak ikut orang karena menurut gue Timber bagus. Ya. Tapi Gue Timber bagus. Jadi gue gak bilang Timber bagus karena orang bilang Timber bagus. Enggak. Lo enggak, bukan loh. Kita harus kasih contoh Paul, karena kita about Carval. karena Ya bagus lah on his days. On his days. Carvajal. Gila lah. Ya kalau kita ngomongin Toto Prime nih, On his sekarang- days ya gila lah. Ya kalau sekarang Tapi- Carvajal Prime ya Carvajal. Enggak. Tapi enggak, apapun yang kita argumentasiin, ini ada berhubungannya dengan dari 2 klub si pemain hem ini. Karena kita nggak tahu ini upload kapan kan. Karena bisa jadi mereka berdua entah buat kesalahan Oh iya, atau betul. malah dia buat gol atau assist. Ini di tag sebelum game Chelsea PSG jadi kita Iya, nggak tahu. si Hemem ini kan makanya nanti pasti kita dua-duanya bakal ketemu nih. Iya, apapun itu kita bakal digoreng. Apapun itu. Nah, kan Bang, Hakimi gini lah, Rie gini. Gitu. Nah, menarik banget. Makanya tanda tanya aja tulisnya. Jadi komentar yang komen siapa yang mau di kanan. Ngerti enggak sih? Enggak, tapi kalau menurut gamenya adalah voting dia udah 2 gue Iya. Nggak fair dong. Lah lu apa? 3 gue Hakimi, Bro. Soalnya kan gue host, gue nggak bisa Iya. voting. Oh, Konsensus kalau di host lu sini nggak boleh voting. nggak boleh voting. Bertiga. Ya tanpa mengurangi rasa hormat, with all due respect to Reece James. Iya. Kita Nggak tahu. juga melihat Achraf Hakimi adalah sosok right back yang mumpuni. Sebelum Carvajal akhir seperti ini ya kan. Kalau Carvajal Nggak perlu bobo Carvajal. Carvajal bagus banget. Nggak ada di variabel hari ini juga. Iya, maksudnya lagi. cedera banyak. Nggak, Gua kalau misalnya Carvajal aja. Carval gak cedera, On his gua days bakal ya lebih Carvajal. kenceng daripada Bang Oleh. Iya. Gua bilang, wah Iya, perlu setuju apa lagi lu gue. Carval? Kalau ngomongin ini. Arnold juga cedera mulu, makanya kan ya gitulah. Dan kita masukkan Achraf Hakimi di right back. Wah ini bakal Mantap. pecah banget nih tiba-tiba di match ham-ham itu Hakimi blunder, Reece James golin. Wah, Iya. Oleh bikin sendiri satu video. Nah, udah, Clippers jahat langsung bilang nih, gini. Udah tinggal nunggu. Dari gua judge on based on your eyes not football opinion. Ya masalahnya on our eyes juga jago gitu ya, mau gimana? Taruhan sama gua Basya sampai striker depan ada honorable mention pemain. Enggak, honorable mention gue cuman bagian belakang ke defense. Oh gitu. Sisanya Iya. dimasukin namanya. Enggak, gue gak Gua masukin. mau mention Nih, honorable dulu ya buat tim gua. Iya, lo enggak, karena menurut gue itu harus dimasukin. Lu harus fair dong. Arsenal 1 di Champions League, 1 di Premier League. Masa Ya, enggak gua, jadi iya, honorable iya, mention? harus fair, Harus fair lah. Iya, Harus iya. fair loh. Iya. Iyalah. Lu tau gak kenapa? Iya. Lu juga kenapa kayak gini? Kenapa? Football labeling.
Kalau Arsenal kesannya Kayak berlebihan. makanya Itu football, fuck Iya football lah. labeling. Enggak, ini narasi publik. Be bukan- honest. Oh, kayak gue gak akan masukin Eze, Odegaard, Saka, Gyökeres, Martinez gak akan gue masukin karena emang dia Emang gak line up ya? gak lebih outstanding daripada yang lain gitu. Oke. Cuma kalau tengah Tenang ke aja. belakang Buat lu pada Hakimi, buat gua no one better than Reece James. nggak apa-apa. Oh, ini ada mazhab aja mazhab. Pokoknya be honest kayak Iya. ini direkturnya Bayern Munchen Uli Hannes. Beli keren. Waldo lanjut, Leonardo. bikin lanjut aja nih lah Waldo nih. Oke, kita masuk ke 2 center back. Kalau ini gue bakal Siapa try on yang my ini heel. banyak banget nama-nama beken. Nggak Gue bisa mau juga. honorable mention dulu buat Mark Gehi. Margehi Gila, main, bro, Gehi baru- main. Enggak kan Main. mainin Apa Barca. dia main Champions Tapi League? kan gak mainin Basya. Iya. Oh. Ceritanya. Oke. Gua gak bisa Nama-nama beken dari tim masing-masing kalian ataupun di luar tim kalian. Gua gini, ini kan dua posisi ya. Gak bisa liba gue. Do, ini kan 2 posisi, Do. Gua ngajak ngomong lo aja, Do, karena dia udah 2. Udah dari. Ini kan 2 posisi, dari Do. masukannya. Do. Apa Dan- Tosin Saliba? Bukan. Hah? Do, Apa? lihat gua. Iya udah apa? Ini kan 2 posisi Eh. center back dan harus ada back Arsenal. Oh iya gue Karena setuju. Arsenal is the best defense in the world, ya kan? Iya, gue setuju. Football Menurut gue Gabriel labeling. Saliba, kalau gue Gabriel. Bos kalau gue. Aduh. Sabar. Nggak apa-apa Sabar. gitu doang. Untuk Ada musim- lagi nggak nama-nama beken? Kalau gue Gabriel. Untuk musim ini Gabriel sih. Gabriel agresif, Iya. commanding, Untuk musim ini Gabriel. bisa front foot, Iya. duel udara, set piece. Iya. Kalau Saliba pemikirannya udah di Madrid. Hehehe. Lo Gabriel Tim yang juga? kita kalahin itu Musim ini 5-1. Gabriel, Mas. Oke, gue sama Aldo Gabriel 1. Nggak, mau nggak mau kalau namanya we are starting 11, kita ngambil dari atribut lebihnya. Gabriel menurut gue dibanding Saliba, dia punya dia bisa ngelakuin lebih agresif. dan juga dia bisa goal scoring. Lebih banyak atributnya lah. Atributnya lebih banyak dibanding Saliba. Musim ini menurut gue ya. Walaupun menurut gue Saliba, aduh defensive wise gue juga suka banget. Tapi Kalau gue kenapa gue masukin 2 kayak tadi nih, kenapa walaupun Raya bagus tapi gue nggak masuk Raya, kan ada faktor ya selain Rayanya sebuah kiper yang bagus, yang jago, tapi ada seseorang di depan yang menutup organisasinya, orang yang nge-cover di depan. Saliba sama Gabriel menurut gue satu kesatuan. Musim ini di Champions League 4 gol, di Premier League gol paling sedikit. Arsenal kan tadinya kan on course untuk kita sempat mau coba nyalip NT kan, Iya. di best defensive di Premier League. Tapi gagal. Karena apa ya? Kan tadi benar Gabriel nggak ada. Itu pun juga akan sama ketika kalau misalkan Saliba yang cedera. Karena mereka satu kesatuan, udah menjadi duet 4 tahun secara partnership, komunikasi dan lain-lain tuh udah bersatu satu sama lain. Kayak kalau kita ngeliat ya di Carvalho, Vidic, Ferdinand, udah kayak begitu, udah jadi satu kesatuan gitu loh. Dan menurut gua ketika kita ngomongin defense, 2 pemain ini, 2 posisi ini Gabriel Saliba tuh satu kesatuan yang menurut Nggak gua nggak mau bisa overtank. nggak bisa dipisahkan. Makanya coba, ada nama lain nggak, Dok? 4 gol makanya gue sendiri. lagi mikir juga. 4 gol kebobolan di antara tim lain. Tapi Van Champions Dijk, League. Van Dijk, Kubarsi. Terus Munchen enggak ya? Madrid enggak. nggak Madrid. Madrid enggak, Munchen enggak. Ya paling Van Dijk, Kubarsi. Iya, Van Dijk sama Van Dijk Kubarsi. sejelek-jeleknya Oh, Liverpool juga Dan dia Burn masih bagus. Ya tapi bukan level ini lah. Iya, Dan Burn ya honorable mention aja Dan Burn. Tapi menurut gua apa yang Basya tadi jelasin menurut gua itu juga valid. Maksudnya make sense kalau misalnya namanya kita mau bikin best 11. Ya mau gak mau pairing, mungkin Gabriel ini harus di pairing dengan Saliba biar defensifnya Solid. Jadi maksudnya kebobolan cuma 2 gitu. Menurut gue Saliba masih bisa dilawan. Ke Gabriel enggak? Gabriel lawan siapa? Makanya Lawan kan- Verteng mungkin. Verteng juga punya atribut yang sama dengan Gabriel, kurang lebih set piece-nya banyak. Terus dia juga banyak duel udara yang dia menangkan. Terus areal duel juga dia cover. Oke. Dan Saliba lebih mungkin 5 sampai 10 match terakhir juga banyak banget kelihatan Saliba tuh nggak seperti musim kemarin. Jujur-jujuran aja, Bas. Mungkin gak 10 sampai 5 games ya. Yang gue yang kerasa tuh kayak di match lawan Chelsea kemarin tuh berarti kan cuma 2-3 match ke belakang, tapi sebelum itunya dia tetap konsisten. Menurut gua makanya balik lagi-lagi dan kayak di game-game yang Saliba juga absen, kayak Brentford away itu. Kalau kita ngomongin Premier League ya, itu tiba-tiba Saliba absen. Itu berpengaruh banget. Kemarin lawan Brighton gimana nggak ada Saliba juga untungnya Gabriel Hincapié-nya shows up juga kan. Jadi ya tapi menurut gue no brainer lah dua pemain ini reason kita XG-nya sama nanti satu di depannya XG-nya satu yang paling kecil. Dia yang juga dari belakang yang commanding ke depan itu kan juga harus dari belakang. Betul. Itu Gabriel Saliba. Jadi gue ngerasa fair aja kalau gue masukin dua-duanya. Sebenarnya kalau misalnya di Champions League yang gue lihat kebobolan paling dikit itu ada Liverpool, Bayern Munchen. Terus habis itu disusul Chelsea,
Man City juga, Inter, Milan terutama sama Newcastle. Tapi kan itu dia cabut ya, si Bastoni mungkin cabut. Terus Newcastle juga kayaknya nggak ada yang something special. Tapi yang paling gua kagetin satu lagi ada Spurs. Itu anomali nih. Spurs Anomali sih. Romero bro. Anomali. Kayaknya Romero. Bro, lu mau di Liga. Romero gak sih? lu mau main 10 orang? Romero sama Gabriel udah. Lu mau main 10 orang deh. Di liganya jelek Lu mau deh. main 10 orang? Iya jangan. Romero begitu Fuck banget. football labeling karena Van Dijk juga bagian daripada football labeling. Gue Gabriel Saliba. Oh ya. Gila. Gua nih Romero bang. Dia mainnya gila ya. Ih, gila nih orang. Football labeling. Lu kalau Van Dijk ini karena label. Van Dijk. Emang musimnya dia berdua kok. Bener gak? Kenapa? Pertama kali oleh Fort Arsenal. Gue mau nunjukin di sini mau sengeh-ngehe gue nggak ikut label orang. Nggak gini. Anda narasi Rhys James dan Achraf Hakimi. Tetap. Dia menangi Rhys James. Rhys James. Maksudnya sih? Lo tidak mempercayai konsistensi gue? Percaya. Ya udah. Gimana? Ada lawan nggak? Bilang Rhys James better than Hakimi sampai benar-benar di mata gue Hakimi better than Rhys James. Ini kita belum. ini approvalnya di sini di malam ini nanti di tontonan ini. Iya. Ya kan? Waldo ada lawan nggak? Gua ada lawan gua. Siapa? Hah? Ada si Sanchez aja. Sanchez siapa? Galatasaray. Gak udah. Ya mau gimana pun Iya, tadi gue udah bilang ke lu kan, maksudnya Iya. kayak ya gimana pun nih orang harus bareng biar defensifnya makin solid ya. Iya, tapi kita tidak dapat memungkiri juga. Saliboy. Ya honorable mention lagi dengan Van Dijk, Bastoni, Iya. terus si siapa namanya tadi? Kubarsi. Gitu-gitulah. Tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa dua belakang ini perlu chemistry ya. Solid. Perlu chemistry, Solid. perlu pairingan, perlu komunikasi, begitu juga dengan kiper gitu kan. Kita sepakat bahwa Gabriel dan Saliba masuk kedua center back terbaik di UCL di musim ini. Yes. Oke, kita lanjut ke posisi selanjutnya, naik ke depan satu, ada posisi number 6. Jadi ini 6 bukan double pairing. Double bukan, pivot, bukan. tapi yang satu atribut 6 atau atribut 8. Aduh, Oke. ini makanya ini agak tricky nih. Ini agak Contoh, tricky. kasih Kita harus contoh, ngomongin. kasih contoh. Enggak. Kayak Vitinha tuh di 6 apa di 8 gitu. Iya. Menurut gue dia bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, nggak apa-apa. Jadi enggak, soalnya gue pengen menurut gue kita harus masukin Vitinha. Iya, gue Tapi sepakat. Declan Rice juga menurut gue harus. Tapi Vitinha taruh 8. Makanya ini DM6 dulu kan. Menurut gue DM6 ini yang bener-bener murni 6 nih nggak banyak. Ya. Murni 6 betul Vitinha, Rice, Caicedo, dan menurut gue paling bagus tuh Rice Damn. musim ini. Fuck football labeling. Fuck football labeling. Damn. Bahasnya Gue terbang-terbang. Karena jadi atributnya Cuman lebih sekali banyak. counter. gue juga Paul ini gila loh. Jadi kalau ibaratnya tentara sniper nih, wah keren deh. Gue gini loh. Nanti ada posisi, ya, misalnya posisi sesuatu, misalnya contoh gue mempercayai Estevao lebih bagus dari Yamin Yamal. Gue akan fight, nggak ada urusan. Gitu loh. Tapi emang gue percaya Rice lebih bagus dari Gue setuju oleh diundang di acara Aiman Wicaksono. Kalau kayak gini caranya. Declan Rice ya 6. 6 Rice, karena 8 nanti ada yang bagus-bagus. Iya. Enggak. Oke. Lo bisa mainin Vitinha 8 gak ada masalah menurut gue. Gue tuh nah itu dia tuh midfield. Banyak banget Ini itu gue di tuh lagi situ. bingung masalahnya. Banyak banget. Nih, gue shortlist nama-nama gelandang yang bagus lah dan bisa menjadi calon masuk ke dalam best 11-nya hari ini gitu. Mau 6 mau 8 ada 6 nama menurut Iya. gue. Valverde, Szoboszlai, Pedri, Declan Rice. Caicedo, Vitinha. Tapi Caicedo cuma bisa main di 6. Dan menurut gue this is not the best Caicedo season. Dia main bagus, tapi menurut gue nggak sepivotal, nggak sebagus Rice. Anggap kita ngomongin 6, berarti Caicedo kan out. Pedri nggak bisa nomor 6, out. Sobo nggak cocok di 6, out. Valverde gue nggak tahu, not his best position lah 6 ya kan? Ya, Betul nggak? 8 kan. Out. Kita cuma ketinggalan 2 nama, yaitu Rice sama Vitinha. Ya. Vitinha juga masih bisa Vitinha 8. masih bisa main 8. Iya. Jadi menurut gua nomor 6 ini Rice. Menurut gua Patrick Rice Berg juga bisa main. Patrick Berg Bodo Glimt. Honorable mention aja. Honorable mention itu bagus, itu pemain bagus. Nah, honorable mention. kita akan mengalami kesulitan yang tinggi itu ketika kita masuk ke posisi nomor 8. Jadi nomor 6 Karena ini banyak banget nama-nama Nah sekarang pun beken. kalau kita Vitinha, Rice bisa main 8. Oh, wait. Joshua Kimmich tuh 8 atau 6 ya? 6. 6 dia. 6.
6 juga itu Kimmich juga Tapi- bagus. Gue nggak tahu makanya musim ini gimana dia. Tapi as a player dia gila. Nah, Dia kalau- masuk ke grup itu as a player. Nah kalau Kimmich lebih, maksudnya kayak nggak ada variabel tuh karena tidak ada yang menilai secara langsung tadi. Kan kita bisa pakai Football Base 11, cek lah. Nggak ada Kimmich. Cek lah ya pendapat orang hebat Ya, tentang sepak bola ya atas Joshua makanya- Kimmich. lah, makanya- lu bisa cek sekarang. Bukan, gua nggak ada data untuk menilai Kimmich juga nggak ini ada. masuk karena kita nggak nonton tadi kan. Iya, iya. Tapi kalau mau masuk pun juga ya terserah. Iya. Yang nonton siapa? Tapi Declan Rice, aduh gila juga. Gini dong, lu jangan mencampurkan trauma free kick Declan Rice sama pemilihan ini. Iyalah. Woi, lu gak usah framing gua gitu lah. Iyalah bro, what the fuck bro. Lu bayangin Gak usah kayak Gua ngelawan gua gak ada Declan Rice. kepikiran Duh. Declan Rice itu tahun lalu. Ingatlah. Namanya trauma PTSD itu sampai seumur hidup. Gak ada, gua emang bakal nge-rate Rice. Cuma Pasti lu, masalahnya Joshua kalau Kimmich- kamera lagi ke Declan Rice kayak dikit tipis. Ada PTSD-nya ya. Enggak, gua simpel aja kalau dia emang free kick taker terbaik ya udah. Kok belum ngelakuin lagi? Nah, itu aja udah simple. There's not football labeling udah. Ya udah, Fuck udah. football labeling. Iya. Gak tapi gak kayak Kimmich perlu shout out tapi ya ini lawannya Declan Rice. Ya mau gimana pun. Senini, menurut gue Rice. Senini, Declan, midfield yang paling konsisten tuh Declan. Keduanya mungkin kalau di tengah Zubi ya. Cuma Zubi pun kalau di big game suka angin-anginan, suka blunder apa segala macam. Konsisten. Ngomongin Eze nggak konsisten. Ngomongin Odegaard belum konsisten. Merino juga cedera. Jadi Rice ini literally menurut gua kayak nge-carry midfield Arsenal tuh kayak 2 kali lipat menurut gua pribadi ya. Secara physicality-nya, bahkan ada momen dia harus main di right back sampai cedera gitu kan. Jadi dia bener-bener no brainer aja kalau Yes. misalkan. Gue sepakat juga sih kalau Rice ya. Ya udah berarti no doubt ya. Nah, no doubt sih gue, ya kan? Ya, Declan Oke, Rice. kita sepakat karena kita mau debat sekencang-kencangnya di nomor 8 biar cepet dulu kita masuk ke nomor 6. Dan di nomor 6 ada Declan Rice sebagai nomor 6 terbaik di squad UCL musim ini. Oke. Langsung maju lagi ke atas ke depannya satu. Kita masuk Ini ke harus nomor. buat ada nomor 10 ya masalahnya. Nah, itu konsensus sih menurut Enggak kalian gini, aja. contoh pemain kayak Soboslai. Dia bisa main di 10. Jadi enggak masalah. Konsensus. Jadi lu mau masukin nomor yang nomor 8 tapi agak-agak merepet 10 Iya, nggak apa-apa, nggak Do. apa-apa juga. Gak, ini masalahnya Soboslai sama Valverde itu kalau di statistiknya di Champions League mereka tuh punya 4 assist. Gak ada masalah. Enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sekarang gini, menurut Nggak, gue tapi fight-nya Valverde enggak sih. Fight-nya tinggal 4 nama di 8 dan 10. Iya. Soboslai, Valverde, Pedri. Guler enggak masuk. Enggak. 10. Muller Soboslai, enggak, Valverde. bro. Guler Come on, 4 man. assist, man. Enggak lah, I test. Pelatih lu mau Xabi Alonso, lu mau siapa satu lagi sekarang? Arbeloa. Enggak ada yang 100% beli sama dia juga. Iya. Udah, yuk, udah. Kalau gua sih Waldo ini agak-agak takut debat. Bukan. Masalah itu benar. That's a fact. Tapi masalahnya untuk ngomongin numbers assist dia tuh one of the best Udah lah, attack bro. midfielder right now. Bener, Itu gue setuju. football labeling Itu gitu. one of Jago dia. enggak bukan football labeling. Aja itu. Ini one of the best attack midfielder right now dong. Mungkin bisa toe-to-toe sama Bruno Fernandes. Enggak ada. Toe-to-toe sama Bruno Fernandes Enggak kenapa? lah. Karena Enggak, ngaco. si ada Guler mau Odegaard ya bisa. ya. Nah, nggak lagi bagusan Guler. Iya, Kita mau jujur aja. Season mau ini Guler. jujur aja. sama siapa mau Odegaard? Jujur aja sini bagusan Guler season ini ya. Iya. Udah sekarang kita 8. 8 ini masih banyak ada banget Vitinya. namanya, ada Vitinya. Masih ada Soboslai, Ada Valverde. Pedri. Pedri, 4 nama itu. Gue sih masukin celepnya Pedri. Bro, ini orang kadang-kadang itu kita bisa ngomongin gol assist ya, tapi yang ngedictate lapangan tengah. Yang paling gua inget banget tuh lawan Newcastle. Dimana menurut gua Barca tuh kayak kaget ketemu tim se-physical Newcastle, tapi yang I know. Yang nemu celahnya I know. Pedri. Celah tuh slow down the tempo. Football Gila taktikos ini orang. namanya tau enggak apa? Apa? Pausa. Pausa. La pausa. Tahu enggak pausa? Berhenti. Iya, jadi bola lagi rusuh karena Damn, dia ini pegang orang. bola, deng. Gila. Tone down. Iya. Dia. Enggak ada Gila. tuh di best 11 enggak ada tuh pausa. Enggak dijelasin tuh. Soalnya football labeling Iya. jatuhnya. Padahal nih Best 11 nih buat kayak kita Aduh, nih. ini Gini sulit loh. bro, nomor 8 dulu. Kan opini panelis kan yang milih kan dari banyak klub, banyak pelatih, banyak jurnalis. Yang mau gue ambil tuh opini merekanya, Iya. bukan Bukan labelingnya. bukan di first 11 ya kan mereka nonton semua nih jurnalis-jurnalis, ya kan begitu. Nggak mungkin orang jurnalis nggak bohong-bohong. Gua suka banget sih ngeliat Pedri main. Cuman masalahnya Vitinya bro, ini dia di Champions League gila men. Nggak, kalau musim ini gue lebih milih Pedri sih, bos. Sorry. Musim ini. Lu tau gak Vitinya hat-trick lawan Spurs?
Tahu ya, tapi ada penaltinya. Ada penaltinya. Tapi dua gol lainnya lu tau gak dari long shot itu gila. Iya. Itu gila banget dia. Cuman kalau in game, Tapi dia physicality lacking. in game involvement jauh. Emang Pedri gimana Pedri? Iya, Modric Sama gimana aja. Modric? Modric juga gak jangan lu Iya. jangan football labeling. Iya. Kok jadi udah football labeling tuh? Lu serang dong. Apaan lu gue boleh cuma nanya Tentang Gua nanya, physicality. Dia physicality lacking gimana do? Gue nanya, bukan nge-label loh. Enggak, Beda gue loh. bilang Pedri langsung ke oh iya benar juga ya. Itu Do, lu nggak, lu, Ya udah. do, lu nggak akan menang. Lu kemakan media, lu kemakan media. Masih mau ngomong Lu nggak akan menang. Iya. Menang enggak? Oleh ngobrol sama Anis baru kalah. Sama Adis. Nggak, Anis ada saudara kita. Tapi ya, kita juga ini kita harus masukin sandingin nama Fermin Lopez. Dia di Fermin Lopez nomor 10. Iya nggak tahu. 10. 10. Oh, 10 dia dia. nggak digabung jadi 80-nya. Enggak. Oh, oke. Cuma Iya, ada itu posisi 10. ada beberapa pemain di 8 kayak Soboslai itu Iya. masih bisa fight di 10. Iya. Iya, oke. Nah ini menarik ya. Kalau gue sih, Kalau ya gue jujur ini bukan Tony Valverde kalau gue. Iya. Enggak, jujur aja. Valverde Iya. enggak. Begitupun dengan Vitinha, karena Vitinha ini nggak menurut gue Pedri masih better than Vitinha. Menurut gue di musim ini, kalau kemarin iya. Karena Pedri musim kemarin cedera kan. Iya. Gitu. Ya kalau kita ngomong tadi Courtois sama Donnarumma Tuto, menurut gua Pedri Vitinha juga Tuto sih. Iya. Cuman Iya, ibaratnya iya. Pedri ini Courtoisnya Sobo lah gimana, Sobo? menang. Iya. Sobo tuh Sobo konsisten honorable juga mention sih, sih. tapi Jago aja gitu. jago honorable sih. mention lah. Dia Cuman- ngegendong sih istilahnya ya. Cuman Gelandang lu gak ada yang sebagus Sobo di Manchester City. Iya, sepakat Bernardo. Sobo 4 assist juga Sama sih. Sobo musim ini. Iya, Sobo terbang. Sobo musim ini. Sobo Iya. 4 assist. cuman kalau eye test kayaknya Pedri lebih sih. Vitinha 5 gol. Wah, kecantikan dalam bermain ala Pedri, bos. Pausa. Iya, bos. Vitinha juga pausa. Makanya Tuto tadi kayak Iya, kayak ini Donnarumma. Iya, Donnarumma enggak, lu gua. berdua pilih apa? Ya gue tinggal sama sih, gue tinggal Pedri Vitinha terserah. Gue Pedri. Menurut gue Kenapa lu mau pilih di antara kita? Maksudnya kenapa lu Terserah. nggak pilih satu aja? Enggak, menurut gue mereka kedua-duanya as good. Ya, gue setuju. Iya. Ya udah ini Tapi konsensus jujur, dong. Nggak boleh golput. Jujur buat gua lebih fair kita pilih Pedri karena maaf sekali lagi kita tahu Pedri banyak banget variabel gamenya, kita tahu kapan gede borok, di saat Vitinha kita nggak tahu. Jadi tiap minggu kita bahas Liga sih. Iya. Enggak, menurut gua kita nggak tahu Vitinha jujur-jujuran aja. Iya. Sama kayak Hakimi, kita nggak tahu pas dia borok kalah sama tim cenceremet, blunder kita nggak tahu, ya kan? Iya. Pedri. Pedri lah ya, sepakat ya. Sorry Waldo, Ya, walaupun mau Valverde. gimana? Enggak, Valverde enggak lah. Valverde enggak near their level Pedri Vitinha musim ini enggak. Oke, Waldo lumayan Tapi objektif based ya. on yang gua pernah tonton, mereka berdua sama jago ya. Sama jagonya. Dan kalau di meja ini ada Dominic Ali Soboslai, pasti Dominic Ali Soboslai berlaku seperti layaknya oleh Alatas ke Rhys James menurut gue. Menurut kita untuk memperdebatkan hal ini. Sobo. Iya. Sobo masih ada 10 kok. Gue juga bakal fight Sobo. Oke, gitu. Iya. Oke, ternyata debat di nomor 8 tidak sepanjang debat Rhys James dan Hakimi. Saya kira akan lebih panjang karena pemain Chelsea gak ada nomor 8 yang pantas. Enzo. Bener, nggak ada yang pantas. Iya. Nggak, maksudnya nggak ada yang level itu ya. Iya, belum ya. Akhirnya keren juga dia sepakat. Oke, kita masuk ke posisi selanjutnya di nomor 10. Ada siapa kira-kira? Boleh kalian voting dan melakukan rekonsiliasi bersama. Gue sih terpukau sama performa Fermin di Champions League. Cuman mungkin kalau digabung ke liganya, Fer juga masukin Soboslai. Gitu. Cuman di Champions League nih orang terbang loh. Itu Fermin dia menang Lopez. 1-0 pakai free kick lawan apa tuh? Inter Milan apa lawan apa tuh? Itu Soboslai di Champions League Soboslai Anfield. Apa tuh? Ada satu dia menang di UCL ya. free kick UCL. Soboslai. Pas fase liga itu pas masih fase liga kalau nggak salah. Dia kan apa belum mulai? CAM. Kan ada playoff, Round 16. tapi dia nggak masuk playoff ya. Iya. Kalau Fermin nih kita ngomongin GA 8. 8 apa ya 8 benar. Oke, gue mau Dia 7 shortlist dulu pertandingan. 10 menurut gue yang terbaik. Ya. Kita shortlist dulu. Soboslai, Fermin Lopez, Rafinha. Rafinha bisa 10. Bisa banget. Bisa 10. Oke. Udah lah, bisa banget. He's not a winger. Dia bukan winger. Oke. Terus Cerki. Enggak. Tapi Cerki Bukan level Guler. itu. Guler sama Cerki ya itu tuh bukan. Cerki bukan belum. Itu tuh, Dok. Masa top 10 gak masuk top 10? Oh, kalau top 10 ya masuk lah. Tadi anjir. kan lu bilang ini top gue baru 10. 3 shortlist. Gue baru lagi nge-shortlist nih. Iya udah top 10. Oh, Ya top udah 10 masuk. Karena Top 10 shortlist masuk. ya udah dong lu. Iya, oke. Come on man. Ya udah, Cerki. Come on. Top 10 kan? Yeah. Cole Palmer. Iya. Iya. berapa kali main?
FIFA Best 11 anjir. Ya, Kalau jadi FIFA Best 11, cek. Sarkas. Gak ada FIFA Best 11, dia cedera. Musim ini cedera. FIFA Best 11 siapa lu? Mainnya Musim ini dong. cedera. Nomor 10-nya Palmer. Jangan lawan lo, ini sarkas. Jude Bellingham masuk gak? Nggak tahu gua. Coba FIFA Best 11 siapa? Coba gue pengen debatin sama dia. Ada Palmer. Ya udah FIFA Best 11 siapa? Gue pengen debatin. Ada nggak dari Madrid? Kalau gitu gue debatin juga. Ya, berarti kita lagi pakai standar siapa? Enggak, karena lu barusan FIFA Best 11. Gue mau keluar FIFA Enggak, Best 11. Padahal- menurut lo gue pakai Udah. standar siapa? Ini Enggak ada sarkas, Dok. Waduh. Enggak mau dia sarkas atau enggak? Ada fans Madrid, ada pemain Madrid enggak? Silakan. FIFA udah Best 11. dijelasin. Kalau pakai standarnya Basya, Jude Bellingham masuk. Enggak, gue nggak ngomongin standar teba, gue ngomong penilaian karena kita nggak nonton lagi-lagi. FIFA saya Best ulang ya, 11 guys, lini ya. depan Messi, Neymar, Karena Ronaldo. kita nggak nonton. Kapan anjir? FIFA. Itu Lagi-lagi 2017 itu. Diulang karena kita nggak nonton videonya di liga, berarti kan Ini kita FIFA, penilaiannya juga FIFA, sudah FIFA penilaian Best orang 11 lain. Iya, yang nonton. Yang nonton. Nah, Best 11-nya itu ada Jude Be- panelis. ya, Kita oh. ngomongin yang lalunya. Tiga Pedri aja ada. Jude Palmer harus masuk. Palmer kan kita tahu sini dia cedera. Kita kan nonton Premier League Enggak, nih. ini ngaco ini Jude keterbangan. Bellingham juga cedera. Iya, tapi FIFA Best 11. Ini lagi nih loh. Ketika seorang membawa argumentasi itu diambil cuma satu poinnya aja untuk Poin lu cuma 2, Basya. Yang pertama orang nganggep Akraf Tapi- Hakimi jago, tapi kita kan- yang kedua diverifikasi oleh FIFA Best 11. Cuma 2 argumen lu. karena gini kan kita nonton Hakimi di Champions League dengan eye test kita tahu dia jago. Best 11 adalah faktor pendukungnya. Siapa nih nilai VT-nya? Oh, ada nih panelis, ada jurnalis segala macam. Kalau kita ngomongin Palmer, eye test kita tahu dia cedera season ini. Itu loh masalahnya Iya. Pak Lu Pak juga, Oleh. lo kira Bukan- Palmer mau gue masukin beneran kan kagak. Ini sarkas. Iya. Maksudnya lu ngebawa itu gue bawa balik. Kita tarik ulur aja. 2023 Messi masuk FIFA Pro. Kenapa jadi Messi Itu kan? apaan Enggak kan 2023? gara-gara World Cup. World Cup 2022 ya? Iya, World Cup. Oh ya. Cepetan. cepet. Siapa? Sobo, Fermin, Rafinha. Gitu. Rafinya enggak lah ya. Rafinya Terus lu mau nggak mau main Rafinha? Olise. Olise bisa di situ tapi Olise right wing right. lah. enggak ada Wing. left wing. Bisa dia, Rafinya bisa. taruh di left wing Rafinya, aja, Pak, Mak. Olise. Rafinya taruh di left wing aja. Hehehe, ada left wing lain, bos. Siapa nih? Vini. Ada left wing lain, bos. Ya. Oh dia mau masukin Pedro Pedro Neto sama Garnacho. Enggak lah. Leveling gua football, nggak leveling. main gitu. Kurang. Ya udah. Ini nama-nama yang Ini udah disortis oleh nama-namanya sebenarnya nggak ada yang overpower juga, Ada makanya lagi agak-agak masuk merata, agak-agak merata. Menurut gue sih 3 itu aja sih. Fermin, Rafinha, Sobo. Tapi perlu di-mention juga itu ya pemain mudanya Pak Karl Fermin, Marx. Karl. Ya itu. Itu di Champions League dia kan dimainin Wonderkid. lumayan. Jan Peter Hauge? Hauge, iya. Emang Hauge? Dia left bukan? wing, dia left wing. Oh, di left wing ya? Itu harus dia left wing. Terus siapa Yang lagi? nomor 10-nya siapa namanya? Nomor 10 ini strikernya. Iya, nomor 10. Udah deh karena Waldo udah ngomong-ngomong, shortnya jadi 4. Siapa? Jadi 4. Fermin, Rafinha, Sobo sama Arda Güler. Enggak. Ayo ngobrol dong. Gua enggak ada ngobrol. Ayo, ngobrol. Itu mah emang lu mau Ngobrol, masukin ngobrol. ini. Oh ya benar juga kayak gula harus masuk. ngobrol deh. dong, Because ngobrol of the dong. numbers. Ayo, Makanya lu ngobrol. masukin. Enggak menurut gua tadi kalau Fermin Lopez bisa masuk, tapi Rapinya menurut gua nggak bisa masuk CHM, Pak. Iya. Terus di mana? Dia lebih ke left wing. Left Dia wing bukan dia. winger, Dok. Dia winger, what the Tapi fuck? Dia Rafinha left wing winger. lah ya, Rafinha left wing. Left wing tapi dia inverted. Rapinya left wing. Enggak kalau misalnya dia Dia bukan main di winger. dalam. Ya dia inside Kapan dia forward. main Iya. di pinggir? Dia inside forward. Dia Iya. winger inside forward. Iya. Bukan CHM berarti. Dia bisa Ada yang main namanya 10. role, ada yang Tahu, namanya gua role. paham posisi sama role beda. Makanya gue bilang dia role dia, walaupun dia left wing posisinya, role dia itu inside forward, yang dimana dia operasi di tengah. Inside forward. Tapi Iya, dia operasi di tengah, which dia bisa main di belakang striker. Tapi dia tetap Gitu, occupying-nya paling banyaknya di left wing. Sekarang gini, gue nanya, kita ngomongin nomor 10. Iya. Emang pas kita ngomongin 10 kita udah tahu role apa? Enggak tahu. Ya, tapi yang trequartista kah? tapi yang sering dioccupy Center forward biasanya posisi yang emang realnya dia. Shadow striker lah. Kita nggak tahu nggak ngomongin apa-apa kan? Setuju, cuma Kalau yang nomor biasa 10 murni dioccupy itu merepet ke kanan juga. Ini kan merepetnya tengah ke kiri. 10 murni ke kanan. Trequartista nggak ada posisi, free roam. Enggak nih, ini kan final third nih. Ini di mari-mari tuh. Role-nya apa? Iya, Role-nya makanya apa? kalau Rapinya. Oh itu klasik number 10 namanya. Iya, kalau Rapinya enggak. Kita nggak ngomongin role di sini. Kita cuma ngomongin sebuah posisi beroperasi di tengah di belakang striker. Role-nya bisa apa aja? Tapi kalau Rafinha Bisa shadow striker. tapi Role-nya bisa apa aja? Iya, tapi Left wing pun juga di belakang striker dong. Ya udah, Rafinha left wing, Dok. Iya, ya udah. Ya udah. Ya Oke. udah. Gue Rafinha left wing. Nah. Ya udah CM dulu, kelarin dulu. Ya udah. CM dulu. Soboslai, gue Soboslai. Soboslai, sepakat. Soboslai gue Oh, gue sepakat. tahu nanti mau masuk. Gue tahu dia mau duel, mau tutup. Dia nggak mau masukin Vini. Bukan. Dia tuh mau Bodoh kan? Iya, bagus. Gue bagus, gue setuju. Enggak, dia mau masukin Mbappe di left wing, Kane striker. Enggak, Gitu. Enggak ada, gua nggak. Enggak, dia mau out Vini dari left wing.
Gue sepakat tapi. Yang mau ngautin Vini siapa emang? Dia. Iya. Orang mau dikasih left wingnya kosong, mau ditaruh Rafinha, ayo. Iya, menurut gue emang Vini juga di musim ini juga jelek. Oke, UCL. tutup. Ya 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 udah. bener kok. Udah berarti kita gimana? udah. Gue valid aja. Tapi keren dia nggak bias loh orangnya. Nggak sebias anak. Enggak, kalau striker gue baru akan bias. Enggak football labeling Striker gue akan bias. Enggak football labeling deh. Striker gue akan bias Pilih. karena udah ada statistiknya apapun udah ada. Ya udah ntar kita berdebat di posisi itu ya. Tapi kita memasukkan nomor 10 sebagai pemain terbaiknya adalah Szoboszlai. Gue kalau di Pivotal banget. Menurut gua Fermin Barcelona itu kolektif semuanya bagus Ya. dan Fermin bukan main guy di situ. Kalau Szoboszlai kita tahu. Iya. Dia jantungnya Liverpool. setuju deh. Sepakat. Szoboszlai. Setuju Udahlah, Szoboszlai. Fermin Kayak- itu belum nyampe ke arah Szoboszlai. Bukan belum nyampe. Belum sampai dong. Impact dia itu di tim gak segede Szoboszlai. Karena kolektif. Iya. Gitu. Karena Jago, karena jago. di Barcelona impactnya tuh di Pedri kalau enggak di Rafinha. Iya, betul. Ya, oke, sepakat kita masukkan Szoboszlai sebagai nomor 10 di starting 11 terbaik. Dominic Ali Szoboszlai li. Dominic Ali Szoboszlai ya. Right wing. Right wing, Kita kita living dulu nih. left wing dulu lah ya. Enggak. Left wing dulu. Ngambilkan right wing karena Masukin list, right wing Victor udah Hawk clear. masuk. Enggak, right wing udah clear soalnya, Dok. Right wing dulu aja. Ya, Living udah clear kenapa? Right Right wing udah dulu udah clear. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Right wing Lamin. right wing dulu lah. Yuk, aduh, Kok bisa clear Lamin Yamal? Maksudnya kenapa enggak? Ya ada shortlist lain nggak? Nama lain nggak? Ya shortlist paling Olise siapa lagi right wing. Iya sih, Olise sama Yamal dua. Olise. Oh, Olise sama Yamal. Bisa dua. Enggak, dua enggak. PSG Dua Dembele, depannya Dembele. PSG cancaran semua. bentok dikit kamera. Ya udah siapa? Olise kayaknya Gue cuma Olise sama Yamal kalau gue. Tapi Iya. Yamal. Olise, Yamal, Yamal Olise. sih clear. Kalau lu mau kena football labeling, Yamal. ya mah. Kena sedikit tipis. Enggak, kalau tuh eye Tipis test, kena, eye tipis test kena. sama ini mentok lah. Ini tema episode kali ini football labeling. Ini bukan susun line up, tapi football labeling. Olise. Boleh, Ya udah sepakat ya Lamine Yamal ya. Lamine Yamal. Karena nggak clear. Nggak clear. Karena mata kita kurang. Tapi kita kurang Olise- Olise top assist loh. saat ini. Semenang-menangnya Yamal sama Olise. Olise top Mana? assist Di loh saat mana? ini. Di UEFA Champions League. Oh iya. Iya. Semenang-menangnya Olise dari Yamal. Semenang-menangnya Yamal dari Olise itu desimal. Itu 0, menurut gue. Jadi nggak clear. Iya. Mereka tuh head to head menurut gue. Iya, tapi kita masukkan Lamine Yamal kali ya. Nah, kok buru-buru banget? Ya udah coba. Itu namanya clear kok buru-buru banget, kayak udah clear jelas. Atau selain football labeling, kita emang nggak berani aja merasakan api jigong daripada decul. Enggak Gitu lah. loh. Gila ya. Gitu loh. Gila. Iya kan? Karena kalau kita fight Yamal, Dok, kita argue soal Enggak, Olise, iya. kita akan Bukan. disemprot. Enggak, menurut Masa? gua. Dan orang banyak menghindari itu ya, dari Yamal aja deh. Menurut gua Orang-orang yang Lamine- disemprot itu apakah mereka bias atau gimana? Ya kalau mereka bias wajar kan fans. Ya. Lo sebenarnya Berarti kan bias itu fair doang. lo bukan kalau nggak kita apa-apa aja. kalau kita sekarang Tapi kitanya untuk milih Yamal karena nggak mau disemprot itu kan something gitu. lo sekarang kalau kita ngedefend Yamal juga kan bakal disemprot sama Dede Madrid juga sama aja. Enggak, kenapa Dede Itu Madrid loh. kenapa Dede Madrid jadi nyemprot gara-gara kita milih Yamal? Ya maksudnya kan ini semua counter narasi. Ini gua agak menyemprot. Ini lu agak ngenain sisi Madrid gua nih. Lah kan lu bukan Dede Madrid. Bukan masalah itunya. Lu remaja Madrid. Enggak, sekarang Remaja Madrid. Remit. Enggak, masalahnya Madrid juga enggak ada yang di fight for di right wing. Enggak Oke. ada. Jadi menurut gue ya fair. Kita back to aja. topic. Menurut gue Yamal dan Olise ini sekelas. Iya kayak Donnarumma Gua Courtois. setuju. Nah, Siapa? menurut lu siapa? Tapi Gua karena kita Lamine. ngajinya kurang sama Bayern Munchen, kurang ngaji kita. Itu, Nah. itu. Lu ngomong nggak Hakimi anjing? Lah Hakimi ngaji lebih banyak gua. Tai. PSG lebih banyak. Nah, kontestasi di Eropa di Last CWC. season kan? Ya itu dari Iya, situ last kita masih lihat. Last Kalau season kan? Musim ini enggak banyak lihat. Temen Hakimi mata gue lebih bagus. Football labeling. Aduh, Ya udah. tapi Oli susah bro. Ini Oli masalahnya tuh. Tapi nggak kalau Gue di gue UEFA Champions League nonton dia masalahnya. Tapi di Champions League. Enggak nih He's good. Ini dia bagus Jago, banget. bro, Dia jago. bagus banget. Selevel Dia, menurut dia double digit loh. Goal and assist-nya tuh double digit. 27 masih Ini kan? bukan goal and assist-nya doang. Bukan goal and assist ditambah. Enggak, tapi all competition dia tapi goal double Waldo digit. apakah Assist double tega? digit. Apakah tega menggeser Lamine Yamal? Kok pakai tega nggak tega? Urusannya apa? Kalau misalnya gue punya argumen kenapa ini? Ya udah mau sepakat Olise. Terserah gua kan host. gue sih Lamine karena Kalau tadi Hakimi di Barcelona tadi, gue fight James nggak ada urusan. Apa urusannya karena dia berseragam Barcelona, terus kita tega? Apa urusannya? Masih ke dragging ke posisi left back, guys. Apa urusannya? masih nggak terima dia. Bukan apa urusannya kita nggak pilih Yamal karena tega. Apa urusannya?
Itu Tega kan yang ngomong ham bukan saya. Apa urusannya? Enggak, Decul di komentar enggak bukan dari itu. Kalau gua ngerasa emang Lamin Gundo. emang Lamin itu yang apa ya? Ini agak susah sih. Lamin itu sama kayak Pedri nggak bisa di-define dari statistik menurut gue. Karena dia konsisten Mata banget. Dong. Dia Iya. konsisten, cara dia ngeliminasi 1 2 3 pemain. Kalau Olise tuh mungkin Numbersnya bagus. Dia skillful juga, cuman dia belum di levelnya Lamin menurut gue. Menurut gue pribadi ya. Iya, gue masuk. Lamin tuh apa? Dan dia juga statistiknya juga bagus kalau ngomongin Lamin. Di liga pun sekarang dia udah mulai ngegolin mulu dan gol-golnya di luar nalar semua kalau lihat gol-golnya. Iya. Dia sudut sempit lah, di tiang Gol di luar dalam nalar lah. semua itu golnya. Lain-lain Gitu. juga. Menurut gua dia game jelek itu cuman yang gua ngeh ya, yang dia penalti miss lawan ATM ya. Lawan Yang dia penalti miss habis itu kalah ada di match La Liga. Yang gua nonton Lamin mainnya nggak perform cuman sematch itu. sisanya Sama bagus. ya waktu masih ada Ham-Ham yang pacar sebelumnya itu ya. Cuman cuman dan dia pun dia nge-carry cedera sama kayak Palmer kan, groin kan. Dan dia masih bisa perform kayak gitu. Nggak dia sembuh ternyata kan. Oh, dia Akhirnya sembuh. Cuman di periode itu dia masih bisa perform segitunya. Jadi Buat yang nggak tahu penonton groin tuh otot mana sih? Ya selangkangan lah, gue nggak tahu secara teknisnya. Ntar kita nanya Dokter Tirta kalau Dokter Tirta Kalau mau gue, datang. kalau gue sama dari yang biasa jelasin, gue Yamal, jujur gue Yamal. Tapi Desimal. nggak clear. Nggak clear lah. iya nggak. Siapa yang bilang clear di sini? Clear lah. Dan gue pilih Yamal bukan karena gue takut sama Ducul, enggak. Emang Yamal jago. Iya, Yamal jago bos. Pakai disclaimer. Emang Jamal jago. Pakai disclaimer deh. Yamal jago. Fair Sepakat aja. nggak Waldo? Udah kalah 2 suara bos. Ya udah kalah gue Iya. gimana? Tapi lu kalau mau stance buat Olise nggak apa-apa. Enggak, masalah gini. Menurut gua di Barcelona, even gak ada Lamine Yamal, mereka masih bisa. Karena yang paling penting menurut gua di Barcelona ya, menurut gua nih ya, yang paling penting di Barcelona itu adalah Rapinya sama Pedrinya. Itu loh. Tapi memang Lamine Yamal punya impact juga di sisi kanannya Barcelona, karena mungkin sisi kanan Barcelona Nggak ada yang bagus juga sapnya. Jomplang, Ronny Bardi tuh Bardi he's masih jauh good, banget. potensial, tapi Wonderkid lah dia. Iya, dia wonderkid, belum stars kayak Lamine Iya, Yamal iya. gitu loh. Kalau Olis masalahnya di sisi kanan Munchen mungkin ada Lennart Karl, tapi dia belum selevelnya Olis gitu loh. Olis tuh ya sama kayak tadi dengan Lamine Yamal pairing itu sama dengan Lamine Yamal dengan Roddy Bardi juga. Atau mungkin kadang Musiala di right wing. Tapi baru masalah main Musiala ini baru main, dia tuh baru sembuh. kelar cedera gitu. Jadi ya mau nggak mau gua mungkin bisa dibilang Lamine Yamal. Oke. Sepakat 3 orang di depan dan di samping saya memilih Lamine Yamal sebagai Lamine pemain Yamal. terbaik di skuad UCL Ya. musim ini. Oke. Kita geser lagi ke kiri, kita masuk ke left wing. Tadi konsensusnya sudah dibuka melalui Rafinya dan Waldo nih. Waldo sepakat untuk menggeser Vini Apa alasan lu milih Rapinya? sebagai the best left wing. Kalau mau di shortlist ada beberapa pemain di left wing yang sebenarnya nggak banyak ya. Gordon. Bukan level ini. Bukan levelnya. Tapi 10 gol. bisa di-mention Bukan lah. level. Maksudnya Bisa. Iya, HM. full goal. 6 sama Karabak. Lawan Barcelona. 6 lawan Karabak. Oh, 6. Iya. 4 Dia lawan Karabak berapa game? Lawan Berapa Barcelona gol gol tuh Newcastle? 4 atau 5? Iya makanya, Mas gue ngerti ya? Lawan Barcelona golin. Iya enggak bro. Enggak, lawan Karabak berapa? There are only two Lawan names. Karabak enggak, dia nyetak berapa gol? 5 atau 6 gitu. 5 atau 4. Si Gordonnya nyetak berapa gol? Iya 5 atau 4 between. Iya. 5 atau 4. Lawan Karabak 5 gol. Iya. Nih. 5 atau 4 ya? 4 Oh, Iya 4 bro, gol. come on. 10 kurang 4. 6. 6. Kalah sama Erling Haaland sama Victor Osimhen 6 gol berarti sama dengan Gabriel Martinelli berarti. Gua mau masukin Gabriel Martinelli nih. Gabriel Martinelli lumayan menurut gua kampanye di UEFA Champions League. Tapi iya sih. Iya, Ya itu logik lu kan. Kalau lu masuk Gordon lu harus masukin Martinelli. Bukan logik dong. Emang lu nonton nggak waktu dia di UEFA Champions League Gabriel Martinelli? Enggak. Kan? Iya, super sub. That's why. Enggak starting deh. Tapi logik. Finish the game, finisher kalau kata Arteta. Finisher. Gabriel enggak banyak starting kalau Champions League. Martinelli banyak starting kalau Champions Iya League. iya, tapi so far works kan di Arsenal di Champions League. Iya, di cup. Ya udah masukin dong Martinelli. Iya, masukin Enggak lah, Suarez enggak aja. Fuck Vini, fuck Rafinya. Let's go Martinelli. Gas. Gila loh. Gue enggak jangan. apa-apa. Kalau gue Lebih sih milih Martinelli di Gordon. gua Tinggal 2 shortlistnya. Gua masih Gordon. Tinggal 2 shortlistnya. Kalau Martinelli gua Gordon. Bentar, gue tuh lagi nyari si Rapinya tuh di Champions League tuh dia Gini dok, berapa gol sih? kita udah agree. Our judgment itu nggak based on Champions League performance only dok.
Enggak, karena justru aneh menurut gua kalau misalnya nggak based on Champions League Lah, only. aneh, Karena kita di karena ujung. Dari judulnya- tadi kita udah sepakat. Kita di ujung baru. Champions League variabel besar tapi variabel besarnya itu menurut tapi gua Champions League. mengkonsiderasi Karena liga enggak, lain. kalau gitu judulnya bukan Champions League Best 11. Tapi Karena pada Sekarang akhirnya gini. Champions League Oke, Best sekarang 11. gini. Lo punya Mbappe. Ya, maybe one of your best player. Ya, one of your best player ya. Anggaplah Mbappe 10 game di La Liga, di Champions League di Liga, 8 game di Liga, shithousery. 8 game. Lo tetap expect Mbappe kan di round of 16. Ya tetep Ya lah. itu maksud gua. Apa? Karena lo tahu kualitasnya Mbappe. Lo tahu how he does di La Liga. Lo ngerti nggak? Jadi nggak bisa based on Champions League doang. Quality gitu loh. Ya. Kayak Gordon. Oke, dia start padding di Champions League. Coba di Liga. Shit. Martinelli shit. di liga gitu ya. loh. Benar. Setuju kalau itu setuju. Itu kalau gua. Nama-nama setuju. shortlist siapa lagi? Antoine Griezmann? Dan di Nggak, dia champ. di fase liga kan lawannya kita tahu. Lawannya banyak cencer-remet. Ini round of 16 udah serius, Bro. Kecuali Arsenal ya. Arsenal kan Bodo Glimt, Sporting sama Leverkusen. Sisanya kan serius. Iya. Gitu loh. Saya Bodo bercanda Glimt yang tuh. ngalahin Inter, City dan ATM itu. Ya, oke. Sporting yang menang lawan City. Oke. Itu aja sih. Jadi LW-nya siapa nih guys? Kalau gua cuma 2, Vini atau Rafinha. Kita tahu seberapa penting Vini di Real Madrid. Dan di jelek-jelek Real Madrid dia perform terus. Oleh, kalau Keganggu. saya akan propose Mbappe di left wing. Lalu dia keganggu kasus Nggak, racial. masa- Gue pikir abis kasus racial dia akan akan deviate otaknya dia ngurusin gituan. Ternyata enggak. Game after game abis kasus itu dia tetap perform. Walaupun realitanya Real Madridnya mungkin kalah atau seri ya. Tapi kan Vininya perform. Kita tahu Rafinha. Awal musim Barcelona tanpa Rafinha kayak apa? Cedera masalahnya. Pick up pointsnya Barcelona tuh kapan? Ya. Momentumnya pada saat Rafinha sembuh. Jadi kedua pemain ini penting parah buat timnya. Betul. Levelnya sama dan nggak ada yang level mereka berdua menurut Iya. gua. Gitu. Tapi menurut gua Dia bikin gua ribet. Harusnya Rafinha main di 10. Kenapa jadi bikin gua ribet? Padahal kan ribet. tadi lu bisa voting iya, lu Rafinha bisa aja. voting aja. Ya bukan, maksudnya kan gue bisa taruh Rafinha di 10, Levingnya bisa Vini. Selesai perkara gua. Dan kalaupun Rafinha Itu kan berarti I kan lu am my case. Bukan, It's just kalau- your case. What's your case? Tapi kita kan sekarang berunding. Ya udah, what's your case? Musyawarah di sini. What's your case? What's your case apa nih? Left wing. Left wing Vini. Lah kok Iya kan? Kok jadi begitu? Iya kan? Tadi dia Karena- ngomong, karena- coba rewind lagi, cut. Lu mau Toto sama Rapinya di Champions League 1 gol. Enggak, bukan Karena dong. dia baru cedera, Bukan bro. dong. Dia Kita baru harus kelar kontes cedera. dulu ya. Di season ini Mbappe sama Vini jagoan mana? Mbappe lah. I had to say Mbappe. Ya udah. Mbappe. Menurut gua di striker satu nama yang wajib masuk, clear harus masuk. Yaitu Nggak, Harry iya, Kane. Iya. Iya, gue sepakat sama Basya sih. Makanya kita Mbappe taruh ke kiri. Mbappe ke kiri. Mbappe ini top skor 13 Iya, gol. gue sepakat. Harry Kane harus masuk di dalam berarti ini. kalau misalnya bawa argumen dari tadi Bang Ole bilang soal di kita mesti lihat juga dari liganya. Ya kalau gitu kan bisa Rafinha 10, kirinya Mbappe, depannya Kane kan selesai. I rest my case. Kenapa lu ganggu gua kayak gini? Lah, itu berarti tentang it's all about you berarti. Kalau misalnya di sini, iya dong. It's not all about you. Ya udah, coba. It's not center Ya of the udah, world. coba. World champion Oke. is not all about you. World champion of what? United States, huh? Balik lagi. United champion of what? United States aja. Balik lagi kayak Lo gitu. beli dong. Soboslai? Wah, Bentar. terus pada akhirnya apa kalau Sebentar. misalnya kita berargumen di sini 1 jam lebih? Cuma buat ngikutin ego lu yang enggak. Enggak, Basya. Soboslai apa Rafinha? Di nomor 10. Iya. Nomor 10 ya Sofboslai lah. Kalau di kiri Rafinha. Ya udah. Kalau nomor 10. Enggak, gua Iya pikir bener dong. Gua Pada kira akhirnya- Isal Bapi. Gua pikir dia akan setuju. Ternyata beda. Kalau nomor 10 kan. Karena Rafinha lebih banyak occupy di kiri. Waldo nahan di sini dedek dia. Dia dedek di sini keluar. Bukan, maksudnya rest of my case. What the fuck your case? We talk about us. Makanya gue We bilang talk about us. We rest our case. We rest our case. kalau suatu hari ya kan lu masuk ke pidana hukum, hire lawyer namanya Ole Alatas. Itu gua jamin siapapun kalah. Dia Enggak, the best, bro. gua punya Saul Goodman gua. Saul Goodman. Saul Goodman. Jadi ada kesepakatan nggak di sini mau LW-nya siapa? Gue Mbappe kiri sih, karena menurut gua Kane no brainer lu nggak masukin Iya, Kane. iya, iya. Itu gila. Iya, Tapi kalau kita ngomongin Mbappe dan Kane sebenarnya di Champions League ini
Mbappe. Iya, cuman Mbappe harusnya di left wing. Mbappe atau Kane? Kalau di Champions League season ini Enggak, ya. masalahnya Mbappe itu Overall Kane lah. enggak masalah Mbappe. gini. Kane having his greatest season Masalahnya- and one Oh, of Bayern Munchen kita- greatest season. Kita harus konteks juga Pak Ole, lu masuk ke Szoboszlai nge-carry Liverpool. Mbappe kan sekarang Ada Vidi juga carry Madrid. tapi maksud gua adalah Gak sendiri Mbappe. Szoboszlai juga ada yang lain. Lu ada yang nge-carry posisi lain juga carry. Van Dijk konsisten juga. Ya enggak. Gini. Bukan dong. Kita Iya. tahu clear case-nya enggak ada yang selevel Szoboszlai dalam ngangkat tim di Liverpool. Seperti Iya. nggak ada yang selevel Bruno ngangkat tim di Manchester United. Ya. Tapi kalau kita ngomong Real Madrid, Vini sama Mbappe itu sama penting. Iya. Tapi kalau nggak ada Tidak ada yang sama penting sama Szoboszlai di Liverpool, tidak ada yang sama penting sama Bruno Fernandes di United, Kalau nggak ada. nggak ada Mbappe, lu tuh kayak Napoli nasibnya Real Madrid menurut gue. Nggak lolos even playoff, 13 gol. Dengan kondisi Iya. lagi unstable Madridnya. Dari Masuk akal. Alonso ke Enggak, tapi Arbeloa. masalah gini, Bas. Ini masalah posisian. Ya, tapi- Mbappe kalau main di left wing, Allah Akbar. Tapi kita tahu lah sumur hidupnya startingnya tuh Mbappe di left wing do. It's so 10 years ago, bro. Bukan baru pivot ke striker kan pas masuk ke Real Madrid dong. Setuju dong? Enggak, kenapa lu enggak berani Even duelin if- Mbappe dengan Kane aja di striker nanti gitu loh. Ya kan 4-2-3-1. Enggak, lu suka emang ini pelakunya. Enggak, Dia maksud suka gua- ngacak-ngacak semuanya, Bukan Bang. ngacak-ngacak. Iya lah. It's not all about you guys. It's not all about It's all about you. Dan semua story itu berakhir dengan indah, fairy tale story. Fuck off anjing. Reus aja juga. Oh, he's good. Dia tuh terlalu baik, dia ditinggal Lewandowski. Fuck off anjing. Ya udah lu kalau misalnya kalah di Champions League ya udah kalah. That's story, that's takdir, Enggak, destiny on bukan. there gitu loh. Cuman Kane- Maksud gua enggak gini loh. Maksud gua kenapa lu harus takut banget dengan duelin Mbappe dengan Kane Bukan. striker? Enggak. Duelin aja. Karena kita tahu Mbappe pasti kalah, dong. Enggak, karena gini. Ya udah kalau misalnya emang pada akhirnya Bukan. berargumen, pada akhirnya gue ngeluarin argumen, pada akhirnya suaranya tetap banyakan Kane. Ya udah, it's okay. Nggak. Pada akhirnya kan Dia tetap pilih dengan pilihannya. case kita Bagus. berakhir. Do, kenapa- Bener dong, Do. bagus. Itu yang lu dari tadi sampaikan sebenarnya kan. Kenapa jadinya lu kayak merasa takut dengan argumen lu sendiri? Lu gak takut dengan ham-ham, lu takut diserang sama ham-ham itu. Maksud gue ya udah lu punya argumen lu sendiri, ya udah stick with your argumen lu gitu loh. Do, Iya. kenapa gue ngaduin Mbappe sama Harry Kane? Karena kita tahu Harry Kane punya kelemahan, dia nggak bisa main di posisi lain kecuali dari depan ke belakang Tengah, tuh. iya, tahu gua. Mau dia 9, 10 dia bisa. Cuma Tahu. maksudnya kalau di left wing Harry Kane nggak akan mungkin bisa gitu loh. Iya. Sedangkan Mbappe kita tahu seumur karirnya lebih banyak di left wing. Dan Menurut- dia bisa di striker. dan dia bisa striker. Nah makanya Itu ini- saudara juga lu ngasih tahu ke gua kalau saudara atribut Mbappe lebih banyak dibanding Harry Kane sebenarnya. Iya, tapi- Enggak. Harry Kane Mbappe enggak bisa jadi midfielder. Harry Kane Iya, bisa. iya, benar-benar. Mbappe bisa jadi right wing. Iya, Iya, enggak bisa. lebih. maksudnya. Cuma maksud gua karena sama-sama dia, versatile, karena nggak dia lebih. punya atribut main di wing yang sangat mumpuni dan jago banget, ya gue geser Mbappe ke left wing. Tapi kalau ngomong season ini di Champions League spesifik, gue pun juga menganggap Mbappe lebih dari Kane karena Mbappe bener-bener nge-carry Madrid yang lagi unstable, sedangkan Kane lu punya Gini. Olise, lu punya Luis Diaz, Gini, lu iya. punya lain-lain yang lebih stable. Cuma kita karena Mbappe ini bisa di kiri ya kita masukin di kiri aja gitu. Gue pribadi gini, gue sebenarnya tuh gak terlalu begitu masalah sebenarnya Mbappe main di kiri. Tapi karena gue tahu Mbappe main di kiri itu gak sebagus yang dulu-dulu. Enggak sebagus Vini at least. Iya, gak sebagus Vini. Masa? Wah Allah, banyak banget hilang bolanya. Oh gitu. Di musim ini tuh gue ngeliat banyak banget hilang bolanya. Kalau musim lalu dia kan masih ngetes nih, gue main di kiri gimana, Vini main di striker ya udah. Tapi pada akhirnya di musim ini dia udah agree, oke gue maunya main di striker aja. Vini biarin di kiri, Vini tuh jadi ngelayanin Mbappe gitu. Jadi gue tuh cuman kayak ini ketahan doang karena gue ngelihat kalau Mbappe main di kiri musim ini gak sebagus itu gitu loh. Ya, Cuman kalau oke. misalnya pada akhirnya kalau emang suara pada akhirnya bilang kalau ya Kane yang Mbappe main di menang. kiri, ya udah mau gimana Ya, gue. ya karena kalau misalkan gini loh, kalau seandainya kita milih left wingnya entah Vini atau Rafinha gitu misalkan di striker gue akan milih Mbappe juga. Cuman karena gue bener-bener ngerasa Harry Kane ini bagus Gua banget. setuju, Harry Kane tuh emang dan lagi bagus banget. gue Gua ngerasa dia setuju layak di nomor 9. Jadi mau nggak mau kita harus mengorbankan satu yang lebih versatile di attack. Ya udah kita vote. Gitu. Kita vote aja lah. Oke. Gitu. Left wingnya siapa? Left wing gua Rafinha. Oke. Gue Mbappe. Waldo. Gue Vini sebenarnya. Ah. Tapi gue kayak gini kan gak berakhir ya. Nggak ada hak veto dari ini wasit. Nggak ya? bisa, wasit nggak bisa. Ayo. Tanda tanya berarti kalau ini. Lebih seru tanda tanya Akraf Hakimi sama emang Chris ada yang James. pada Nggak akhirnya ada. tanda tanya. Nggak ada. Ya udah Mbappe aja. Mbappe ya. Mbappe. Rafinha, bro. Apa? Left wing. Kan udah tutup votingnya. Left wing. Voting udah tutup.
Apa alasan Enci lu harus milih sama Apa, suara Enci dong. ini beneran lu emang beneran ngevote dari diri lu emang Rafinha sebagai left wing atau karena because of Rafinha gak bisa CAM? Oke. Gue pengen tahu Oke, argumennya. dekade hari ini. Barcelona dekade hari ini. Ada 2 era. Era Hansi Flick sama era Xavi. Iya. Kita nggak usah era Xavi lah. Baik dan ceremet era Xavi. Iya. Yang glorious eranya Hansi Flick. Name me one player top of mind lo eranya Hansi Flick. Pedri. Pedri ada di zaman Xavi. Tadi katanya gak usah Dia disebut. enggak, maksud gua. Oh, di era Hansi Rafinha Flick. ini yang benar-benar jadi enablernya Hansi Flick yang membuat Barcelona hari ini tuh kayak gini tuh Rafinha. Sedangkan pas lagi era Xavi, Rafinha nggak begitu dipakai gitu sama Nggak Xavi. ada, emang nggak ada. Pernah. Pernah, Nggak tapi gak works, dipakai. Iya, nggak works. Gak works. Ence, Pak. Karena posisinya sempat dijadiin right wing Ya, juga. betul. Karena emang dia mainly kan dia di Leeds right wing. Hmm. Maksud gua ini pemain sepenting ini, bro. Dan dia konsisten, sangat konsisten. Nah sekarang gini, kalau misalkan Dia bukan sekedar nendang, bukan sekedar golin, bukan sekedar lari. Dia enabler, taktik enabler, jalan itu Lu bisa jalan pivot gara-gara nih dia. sama omongannya Oleh. Jason ganti Rafinha. Ini suara ada di lu, soalnya dia Basya nih tetek Oh, kenapa jadi suara jadi Enggak, di Baca gua? bisa diganti juga. Kenapa harus Mbappe? Ya, lu enggak, masih mau sekarang gini, gue mau nanya Vinicius season lalu bagus gak? Vinicius gua nggak pernah jelek, konsisten Gua juga. lupa. Season lalu maksudnya sama season ini bagusan mana? Season lalu sama season ini. Iya. Aduh, dua-duanya jelek sebenarnya juga. Ya kan? Gue pribadi, gue Nah, dua-duanya jelek masalahnya- tuh. Nggak, maksudnya Gini. bukan di levelnya Vini gitu. My point adalah Sebenarnya sorry. Oke. Walaupun dari goal and assist-nya musim lalu Vini itu tuh di kategori bagusnya Vini setiap musim, tapi secara permainan Iya. eye test kita ngomongin eye test Kurang. kurang. Nah, maksud gue adalah Gak gini loh, Basya. Maksud gue gini, kita boleh aja kayak tadi Soboslai bisa 8 bisa 10, Vitinha bisa 6 bisa 8 atau Rice bisa 6 bisa 8. Karena kita tahu di lapangan mereka emang interchanging dan mainnya sering di posisi Iya, itu. iya. Kalau Mbappe, ya Allah, berapa kali sih dia main di left wing? Nah enggak, poin gue gini. Gitu loh. Poin Jangan gua- dipaksain gitu loh. Poin gue begini tadi, kenapa gue milih Mbappe? Karena kita tahu the whole career dia tuh Mbappe itu lebih banyak main di left. Dia starting dari posisi left wing. Mau lo di klub, mau lo di Right nationality, wing sih sebenarnya, dia cuman ya udah. dia main di left wing, di wing lah. Mau itu right wing, left wing, di Right wing wing. dikit di Monaco dikit. Pokoknya intinya dia di wing gitu. Yang pertama, yang kedua adalah kenapa dia masuk ke striker? Ya mungkin dia udah menurun secara speed segala macam, tapi dia ngakomodate si Vini juga kan, supaya Vini bisa main di left wing. Terus tadi kan Oleh ngebahas soal Hansi Flick, berarti kita kan ngomong 2 tahun nih. Season lalu Mbappe itu kalau kita ngomong statistik salah satu yang paling banyak, agree? Yang paling banyak. Kalau Rafinha memang mungkin bisa jadi top of mind-nya fans-fans Barca dan lain-lain. Abis ini gua ada argumen ya, bentar. Tapi Rafinha itu kan juga bergantung juga sama asisnya Yamal, asisnya Pedri dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin Mbappe, ngomong El Clasico deh yang di kandangnya Barca yang pas Barca belum balik ke Camp Nou, dia kan hat-trick tuh Mbappe. Ya kan? Itu Mbappe literally di El Clasico selalu yang nge-carry Real Madrid. Walaupun Real Madrid kalah terus tiap game tuh di El Clasico, tapi selalu Mbappe yang nge-carry, yang ngegolin, yang ini, yang itu. Nah makanya apalagi sekarang di Champions League season ini yang Madridnya lagi unstable, Xabi Alonso dan Arbeloa ini tetap nyetak 13 gol. 13 gol di Champions League. Dan kalau ngomongin di La Liga berapa statistiknya? Tapi kita harus punya Mbappe? baseline menurut Nah, gua. nah, Nggak, sekarang- baseline-nya adalah kita bisa mindahin posisi kalau kita tahu dia memang sering main di situ. Loh kayak the whole career At least sering. kan bukan whole karir. Ini kan kita udah berapa tahun dia di 2 tahun 3 tahun Cuma maksud gue bisa, Madrid dia main Le. di tengah. Dan kalau kita ngomongin lu tadi Ya kalau bukan bisa nggak bisa ya bisa. Nggak, tadi, sekarang- tadi lu ngomongin cara main. Kemarin gue nonton West Ham lawan Brentford. Si Summerfield di menit extra time cedera parah. Betisnya nggak bisa jalan. Iya. Lari nunjuk gini-gini. Dipindahin ke tengah. Jadi gelandang. Tatinya main di pinggir bisa. Tapi kan nggak kayak gitu kita live football. Bukan Ya, bisa atau nggak bisa. Ya, tapi kuncinya kan itu posisi dia bukan, ngerti nggak? Kuncinya produktivitas. Apalagi kalau kita ngomong striker Harry Kane yang sering turun, Mbappe bisa masuk ke dalam juga, sama gitu loh. Indian sama kita ngomong posisi Nggak, juga ini gua- gitu. Nah, kita nggak punya baseline jadinya. Gue sekarang mau mempertanyakan saudara. Ini bukan argumen sih, lebih mempertanyakan. Oke. Tadi kan kita bisa menilai Gabriel dan Saliba itu because of pairing. Oke. Nah, sekarang ini mirip juga nih. Apakah dengan misalnya anggaplah striker lu Harry Kane, oke lah fine Oke. Harry Kane. Misalnya left wing lu ada Rafinha, left wing lu ada Mbappe, apakah dia bisa ngasih produce goal ke Harry Kane? Karena menurut gua kalau minimal bisa. Oke. Tapi kalau menurut gua kalau misalnya posisi left wing itu ada di Vini bisa jadi playmaker di situ.
Nggak kan Harry Kane ini bisa jadi playmaker juga. Harry Kane kan striker yang drop deep tapi dia bisa nyetak gol juga saat perut di depan gawang. Nah, iya makanya maksudnya kita tuh menilai sekarang tuh kita menyusun squad ini berdasarkan kalau mereka main bareng bakal works atau enggak. Kalau gue best atau emang best of form. Best on best form in his Best on position. form. Iya. Best form in his position. Jadi even itu nggak bakal nyambung pun kalau Ya. gue ya. ya udah Mbappe. Tadi kenapa gue terima Saliba karena ya emang Saliba juga baik, bukan cuma sekedar lu ikut gue tandem bukan sekedar plus one. Saliba sama Gabriel bukan sekedar plus one. Memang dia juga center back yang baik gitu kan. Gitu. Ya Berarti udah berarti tetep form Mbappe. just because of Iya. form kan. Ya udah kalau form ya mau gimana. Mbappe. Ya udah sepakat ya. In his position. Form in his position. It's not his position. Itu dia makanya bahas itu loh yang bikin Loh, yang- gua karena enggak. gua nonton gitu. Let's Aduh, go di fight leveling Kane gitu sama loh. Mbappe di striker. Nah iya udah Kenapa lagi harus diacak-acak nggak apa-apa tempatnya Vini Rafinya nggak gitu? apa-apa. Nah. Kalau emang lo masukin Vini Rafinya, gue pun juga fine. Kalau undian voting itu cuman pas sudah ke Mbappe ke Harry Kane, gue akan Gua Mbappe. Harry Kane. Gue akan Mbappe. Lah, Kan gue akan Mbappe karena Mbappe nge-lead Madrid yang lagi unstable gitu, sedangkan Munchen pemainnya menurut gua kondisi tim dan segala macam lebih stable daripada Real Madrid gitu. Tujuan gua adalah masukkan dua pemain yang terbaik di posisinya gitu. Ampun gue. Best of the best. Ampun. ya ini Ampun levelnya kan opini masing-masing kok Gue ampun. ampun sama keadaan bukan sama lu. Itu begitu opini lain. Gue ampun sama keadaan. Sama keadaannya ternyata di left wing kepentingannya banyak, Iya. mereka banyak. Iya. Masa gue nggak boleh? Ya boleh. Karena keadaan. Terserah. Kan Ampun, bebas bro. kalau mau pilih yang lain juga terserah. Gua Jadi levelnya siapa? Gue sih Mbappe. Levelnya siapa? Mas lu masih stick sama Gue Mbappe? masih nggak? stick sama Mbappe. Lo ganti Sama nggak? Harry Tetap Kane. masih Mbappe nggak? Aduh, anjir. Udah oleh Rafinya masih tetap tinggal di lu nih. Gua kasih waktu 5 detik sebelum waktu. Kalau gue jujur ya, Rafinya tadi kayak Olise Yamal, menurut gue Rafinya Vini itu desimal. Iya iya, sama kayak. Jadi either way gue happy. Iya. Kalau Rafinya Iya. sama Vini. Sepakat. Tapi kalau Mbappe terlalu jauh menurut gue, terlalu jauh. Dikasih lagi tuh. Ya udah. Pengajian Ya dari. udah. Left wingnya Eh. Rapinya. Rafinya. Mari kita duel striker udah. Kita fine. akhirin ini dengan fight udah. Ya, ini udah 1,5 jam kita Iya. berdebat kali ini. Sayangnya perdebatan ini cukup sengit di striker. Ada Mbappe dan juga Harry Kane. Nah, kalian mau berkonsensus seperti apa agar waktunya sebagai mana mestinya 1,5 jam? Oke? 4 menit. Gak bakal ada fight sih karena lo fight Mbappe di Mbappe. Oh gitu. Selesai di Mbappe? Gue Mbappe kalau Kalau udah striker. Mbappe? Iya dia udah mau fight tadi. Iya. Gak ada yang mau Berarti fight. nggak masuk sama sekali. Iya sih. Madrid. Berarti Harry Kane Belum ada Madrid ya tadi kan? Belum. Courtois doang. Courtois. Courtois. Berarti Berarti kenapa jadi lu kayak terlalu meremehkan Madrid. Apa? Left wing gua kira Rapinya bukan Madrid. Bukan. Ya udah. Kenapa harus siapa striker lu? memspesialkan gitu loh? Siapa striker? Arda Güler juga udah gue lepasin kok Szoboszlai. Iya. Siapa striker lu? Hah? Iya Siapa enggak? striker? Right back juga Carvalho Arnold juga enggak sih ya, cedera ya. Enggak, siapa striker lu? Enggak, tapi jujur ini desimal kalau Iya. kata Pak Ole. Iya. Desimal. Karena gue bilangan cacah ya. bro, kalau untuk urusan proper number 9 Ya Harry Kane, bos. Harry Kane. Proper Gua number 9 sepakat Harry Harry Kane. Kane sih. Proper number 9 tuh Harry Kane Iya. karena Harry Kane tuh menurut gue similar dengan Benzema soalnya. Iya. Similar banget dengan Benzema. Dia bisa main deep. Cuman kalau misalnya dengan tadi gue dari tadi ngebawa statement UCL form. Top scorer sekarang Mbappe Mbappe. 13 gol. Harry Kane 8 gol. Mbappe 3 penalti, Harry Kane 2 penalti. Asis. Kayak Sirsak. Asis. Gol and assist ya. Basya, menurut lu siapa finalis UCL musim ini? Menurut gua. Prediksi lu aja. Oh di sisi kiri antara gue nggak bisa fix lah soalnya. Iya, dua aja, dua kiri, dua kanan. Menurut gue kalau di sisi kiri Bayern City, kalau sisi kanan between Arsenal Barca. Menurut gue. Arsenal, Barca. Barca. Oke. Posisi kirinya Bayern City. Lo tahu nggak di line up kita hari ini nggak ada Munchen sama sekali. Kita tahu ini salah satu tim Munchen paling gila dan kita nggak naruh Munchen satupun di sini. Oh iya makanya tadi gua mengkorbankan Tapi Mbappe. lo nggak nggak? Gua nggak. Lo nggak? Lo nggak? Gua nggak. Ya udah. Dan lo tahu ada striker paling on form di muka bumi hari ini. Lo bagi gua kalau as a number striker Mbappe what he does today itu bukan best form di hidup dia. Tapi kalau Harry Kane best form di hidup dia. lu Di Eropa tahu gue. lo lihat berapa gitu. Iya. That called high standard dong. Nih. Berarti Ya emang high standard. Mbappe siapa yang bilang Mbappe high Mbappe standard? high standard. Mbappe selalu menjadi diskusi saat Ballon d'Or. Kita nggak ngomongin itu. Kita tahu kualitas Mbappe. Ketika sekarang lu udah
apa tadi masuk Best form in his position. nih ketika lu udah masukin Rafinya di sisi kiri. Gak usah pakai fairness bro. Kalau emang perjalanan line up kita nggak fair sama Madrid, perjalanannya ya, bukan kualitas pemainnya ya. Gua bukan masalah Terus fairness. kita harus end up. Kita nggak ada ngomongin itu juga. Fairness. Enggak, gue ngomong ke dia. Gue juga ngomong fairness dari awal clear Nah gua. makanya kalau perjalanan susun line up kita tidak nge-favor 1-2 tim, oke, nggak apa-apa. Tapi lo tahu clearly deep down, lo tahu siapa best striker in the world right now. Dari awal gue bilang Dia bilang Kane sebenarnya. Ya udah, terus why not Kane? Bukan. Kane. Gue bilang kalau kita gue suruh milih Kane sama Mbappe, gue Mbappe. Kane sama Mbappe, gue Mbappe. Makanya lu masukin best Mbappe. striker, best form of striker hari ini. Dengerin dulu. Cuman kalau kita ngomongin trio gue ada Lamine, Kane, Mbappe. Cuma tadi lu pada milih Rafinya. Ya gue Kita otomatis spesifik, masukin kita Mbappe. spesifik. Best on form striker hari ini siapa? Mbappe lah. Lu Mbappe. Mbappe Bukan Harry Kane. di Champions League dan di Liga Enggak berapa? ngomongin, enggak usah banyak. Lu Mbappe bukan Harry Kane. Yang gue Mbappe. Ya udah. Kedua Gua nggak perlu debat. kedua Kane. Nggak perlu debat. Ya udah. Kedua Mbappe. Kane bagi gua. Ya udah. Dan kita tadi kan lu ngomong soal situasi, lu masukin Szoboszlai dengan under circumstances, Liverpool lagi begitu. Yeah. Madrid juga lagi begitu, unstable ruang gantinya. Iya. Dari Xabi Alonso ke Arbeloa. Iya, tapi case-nya Szoboszlai nggak saingan sama Harry Kane lah misalnya. Ini lu ngomongin Harry Kane dengan formnya hari ini. Nanti nggak lu? Iya, udah terserah Mbappe juga dengan form yang sangat bagus. Gue nggak bilang Mbappe jelek. Gini menurut gua. Gua nggak bilang Mbappe jelek. Menurut gua kalau lu masukin Harry Kane or Mbappe dua-duanya fair. Menurut gua. Cuman gue leaning ke Mbappe karena Mbappe Menurut gue hari ini untuk case musim ini, karena kita bicara musim ini tanpa disrespect untuk 1-2 striker, case-nya Kane sama Mbappe itu nggak desimal menurut gue. menurut gua Oh, iya. sangat desimal. Sangat desimal. Lu sekarang ngomongin atribut Kane selain golin kan kreator. Lu udah punya Szoboszlai as kreator, lu udah punya Lamine Yamal as kreator. Best player in his position. Ya Mbappe. Nggak usah. Mbappe. Dia lu nggak butuh kreasi karena kreasinya ada dari belakang. Nggak perlu. Mbappe. Lu nyari sebagai striker, dia assist bisa, golin bisa, turns up in a big moment. Mbappe juga juga show up. Ya kan lu ngevalidatin gua enggak? Dengan Iyalah, lu nggak usah nengok kanan kalau Mbappe. Lo enggak, dia kan juga tadi fair soal Vini dong. Dia bilang Vini mainnya enggak sebagus ini, dia juga fair dong. Lu harus akui dia fair. Dia fair, Nah dia sekarang fair. Tapi kita tahu sekarang Mbappe mau juga ngomong- bagus soalnya kan. Ya Mbappe sama Iya. turns up juga in big moments lah. Nggak, pokoknya kalau Gitu loh. gua argumen gua dikit doang. Gua cuma bilang cek statistik UCL Mbappe, udah itu doang. Gua Iya. cuma bilang itu doang. 13 gol, timnya lagi begitu, lu bayangin tim peringkat 9 Dia top scorer Champions League hari ini. Iya 13 13. gol. Nomor 1. Nomor 1. Ken berapa? 8. Dia peringkat 3. Beda Dua 5. tuh Gordon. Oke. Gordon masuk. Kan Gordon gua bilang peringkat tadi gara-gara ngokop 5 gol Karabakh. Karabakh. Oh, gara-gara Makov Karahap. Itu beneran 5 gol sampai 4 gol itu gua kaget juga tuh tepat. Menurut gue Ya. situasi itu yang ngebuat gue lebih leaning ke Mbappe, tapi desimal. Menurut gue kalau lu masukin Harry Kane pun juga fair. Oke, Gitu. kita masuk ke voting dengan Basya Lu udah berdiri masuk voting. di atas Mbappe, Ole berdiri di atas Harry Kane. Kita tinggal nunggu Waldo berdiri di atas Udah, siapa? Mbappe gua. Berdiri di atas Mbappe. Oke, terpaksa Harry Kane harus kita geser. Mungkin dia ada super sub-nya lah yang ambil lah super sub buat Harry Kane, kasih 12 pemain. Ya, kita rangkum sudah skuad terbaik di musim ini di round of 16 UCL di tahun 2026. Boleh kita recap? Di goalkeeper ada Courtois, di center back 2 ada Gabriel Saliba, di kiri ada Cucurella, di kanan ada Achraf Hakimi, di nomor 6 ada Declan Rice, nomor 8 ada Pedri, di nomor 10 ada Szoboszlai, di left wing ada Rafinha, di right wing ada Lamine Yamal, dan di depan ada Kylian Mbappe. Dan pelatihnya Spalletti. Hancur. Bang Papa. Pelatih siapa pelatih? Pelatih dah simpel aja. Pelatih gua apa aja siapa? Siapa aja? Dan Udah biar lebih lucu Arbeloa aja udah pelatih lebih gak jelas Arbeloa. Gue Don Carlo kalau mau juara Don Iya, Carlo. Don Ya, Carlo. tapi kan dia Brazil. ada tuh dia. Ya pelatih kalian kalau mau Ya, komen di bawah, guys. Iya, komen Pelatih di bawah cocok. pelatih siapa yang cocok buat menangani tim sesuperstar ini. Ya, ini dia episode kali ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah menonton. Kalau kalian suka boleh hype video ini dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ngerasa Harry Kane didiskriminasi, kalian boleh komen. Kalau kalian ngerasa Rafinya nggak cocok, kalian boleh komen. Dan komen apapun bebas. Oke, kita pamit undur diri. Grombol, Nugir Nugget, Oleh Alatas, Waldo Farel Kim, dan juga Basya Nosbol pamit undur diri. See you di konten selanjutnya. Go boys.